Thank you. Suara ya bukan musik. Suara. Suara. Coba tancap dulu katanya. Oke. Nah, jadi yang pertama-tama nih, pertanyaan pertama. Kalau menurut teman-teman dari pengalaman teman-teman udah proker yang ideal tuh kayak gimana sih? Mungkin mulai dari Kiri. Proker yang ideal menurut aku itu yang pastinya tujuannya itu benar-benar jelas. Dia tujuannya mungkin kayak mencapai program apa yang besarnya ataupun tujuannya biar mau mengembangkan apa gitu di misalnya dalam lingkup tersebut gitu. Terus menurut aku proker yang ideal pasti yang memiliki kurang lebih jadwal yang pasti sih Kak, jadwal yang pasti dan kayak terjadwalnya dengan sesuai juga gitu. Karena masih banyak proker-proker yang kayak suka dadakan, menurut aku itu kurang ideal buat ininya. Sama mungkin proker yang ideal buat aku adalah proker yang dimana semua anggotanya itu dirangkul sih Kak. Berarti misalnya kayak ada rasa kedekatannya gitu Bonding. ya. Bonding. Gue banding. Next. Oke, tapi kalau misal aku sebenarnya sama kayak Haura. Tapi aku juga setuju juga sama Haura. Tapi kalau menurut aku tuh selalu ngutamain organisasi itu sebenarnya ke relasi. Aku tuh lebih suka organisasi yang menurut aku bagus itu adalah relasinya yang cangkupannya tuh luas. Kayak mungkin kalau misalnya kita kasih contoh ya Kak, kayak sosio itu kan rata-rata prokernya itu mungkin kayak mainnya di sosio-sosio aja. Sebenarnya banyak sih kayak sos on tape itu boleh aja kan datang dari luar sosio. Tapi ada beberapa aku tuh kayak ngerasa sebenarnya bagus loh kalau misalnya sosio relasinya tuh diluasin lagi. Mungkin kayak bikin proker ke SD, SMP, SMA yang kayak contohnya mungkin SGB itu menurut aku juga bagus banget SGB itu ada. Tapi aku tuh kayak pengen ada kayak sosiologi kayak apa ya, kayak contohnya kayak open house gitu. Itu soalnya banyak banget kadang kalau aku roadshow atau apa itu yang nanyain kayak sosiologi itu nggak buka ya Kak open house. Iya itu banyak banget Kak. Makanya aku tuh ngerasa kayak iya kenapa sosio nggak ngadain ya kayak gini. Terus makanya tuh yang pertama aku mikirnya tuh kalau organisasi itu relasinya. Terus yang kedua peraturan. Karena apa? Kalau menurut aku tuh sebenarnya peraturan itu utama banget. Tapi kadang aku banyak banget temuin mungkin di FISIP sama di luar FISIP juga organisasi itu banyak yang nggak sesuai aturan. Kayak contohnya mungkin deadline-nya segini tapi mereka ngaret dan itu kayak nggak sesuai apa yang udah dijanjiin. Jadi kayak nggak ada ikatan perjanjian antara inti sama staff-staff yang lain. Terus yang ketiga aku juga setuju banget yang soal bonding, karena kalau aku nggak mikirin yang kayak dia nggak kenal sama sekali itu aku nggak mikirin, tapi lebih mikirinnya adaptasinya aja, kayak lingkupnya tuh bisa positif gitu dan bisa profesional gitu aja sudah kalau ada. Mau follow maksudnya berarti soal yang kayak udah aturan udah dijanjiin, maksudnya kayak lebih ke evaluasi kinerjanya tuh ada gitu. Betul gitu Kak. Oke. Nah, aku aduh gue jadi ketawa dah. Ini aku pokoknya yang penting tuh sebenarnya aku iya sih kayak tadi yang profesional itu. Terus yang penting tuh aku ini proker yang hidup dalam arti tuh kayak enggak apa ya. Yang apa sih maksudnya tuh enggak yang apa ya kayak punya yang jelas gitu lah, maksudnya misalkan di setiap anggota tuh punya misalkan tugasnya ini jadi kayak kadang tuh kalau kemarin tuh apa ya suka bentrokan gitu loh Kak, jadi kayak kita tuh harus ngehandle-nya tuh pada bukan divisi ini jadi di handle yang ini, jadi kayak kadang tuh emang kalau menurut aku yang dari segi anggotanya, karena kadang tuh kan ada yang bentrokan ya jadwal antara proker ini mungkin emang sebelumnya tuh harus ditanyain dulu. Jujur aku juga kemarin tuh evaluasi diri aku sendiri karena kemarin aku ikut yang sos on stage kayak kurang maksimal di acara karena bentrok sama si ini, jadi kayak kurang apa ya, kurang bonding. Yang ini yang sos on stage acara kan aku aktor jadi kayak bentrokan gitu loh, jadi aku ngerasa di acara itu kayak kurang hidup dan makan aku kayak jadi ngerasanya tuh nggak terlalu ngebebanin Kak Alif atau Kak Shanti, karena emang kita pun yang di anak acara itu emang bener-bener yang apa yang istilahnya yang intensif di gamap itu, jadi menurut aku jadi kayak kurang hidup, kurang berwarna, dan ya udah hasilnya tuh kayak masih kurang maksimal gitu, acaranya mau dibuat seperti apa gitu kalau dari yang ke divisi aku kemarin ya gitu sih. Matil. Nah itu aku juga jadi ngerasanya matil, tapi aku usahain semaksimal mungkin. Cuman kan kalau emang ada yang matil, yaitu sebenarnya itu juga kalau misalkan yang matil diituin apa ya namanya, bingung juga sih Kak jujur kayak ngajaknya itu gimana. Nah jadi tuh yang orang-orang kayak gini jadi kayak apa ya, bikin apa ya prokernya tuh jadi kayak nggak sejalan dengan efektif itu loh kalau menurut aku. Udah. Itu menurut kamu kesalahannya itu di pas staffingnya Kak atau kayak gimana? Apanya? Sampai bisa terjadi matil ini, maksudnya ada yang matil ini staffnya gitu ya? Oh iya sebenarnya gini, kalau menurut aku tuh sebelum dipilih staffnya ditanyain dulu kamu tuh ikut proker apa gitu, terus ikut ini bagian apa ambilnya. Takutnya tuh kayak kemana aku juga kilbal
aduh gue jadi iniin gue sendiri aibnya di film kan aku ikut-ikut aja. Terus pas aku ini aduh gue mantil banget lagi masih ini, tapi kata kakaknya nggak apa-apa, cuman ya aku masih ada posisinya tuh jadi kayak kan aktor ya, nah kita nyesuaiin ini juga latihan setiap hari, harus bener-bener pulang malam sementara kak nah itu sendiri, jadi aku ngerasa di dekor pun kurang maksimal. Jadi kayak itu karena di apa ya divisi tuh apa ya anggotanya tuh kurang maksimal karena itu apa sih namanya kak kurang klub dan itu juga terpecah gitu loh karena mereka udah ada ini. Jadi kalau mau tuh kayak agak diselingin gitu biar ada apa sih satu orang atau beberapa orang tuh emang yang fokus untuk di divisi ini gitu loh. Seenggaknya kalau yang ada beberapa yang banyak apa sih namanya banyak proker gitu. Jadi seenggaknya dia tuh kayak bisa lebih munculin ide gitu. Kayak maksudnya bisa dihandle lah gitu. Seenggaknya bisa ganti-gantian gitu. Iya. Boleh. Kalau menurut aku so far aku ikut proker itu kan semaba tuh pasti kita banyak bingungnya kan kak, maksudnya banyak lossnya juga gitu karena kan proker di kuliah dan SMA itu nggak sama ya, maksudnya bentuknya juga lumayan beda. Nah aku lumayan ngerasa kayak kadang-kadang tuh kita maba staff gitu tuh nggak dilibatin dalam setiap prosesnya gitu loh. Kayak misalnya kayak ada sesuatu, misalnya ada perancangan konsep nih atau apa, misalnya itu tugas divisi kita, tapi kayak kita yang staff tuh kayak nggak dikasih tahu apa, tiba-tiba berak udah jadi gitu, sama kayak OPJ-nya atau kayak koornya kayak gitu-gitu sih. Karena jadinya kayak aku bingung apa yang harus kita pelajarin, jadinya kayak apa yang harus kita ambil. Terus juga aku juga setuju dari secara waktu itu kadang tuh kurang dijadwalin dengan baik, jadi kayak suka tiba-tiba mendadak dan lain-lain. Dan jujur kadang aku sangat terganggu sama kata-kata matil, karena kayak kan kita pasti semua orang tuh kayak prokeran nggak cuma 1 atau 2, maksudnya kayak ada beberapa yang 3, ada beberapa yang 4, ada beberapa ini. Dan kayak menurut aku as long as kita nggak meninggalkan tanggung jawab kita di suatu proker itu tuh nggak apa-apa banget. Kayak selama kayak lo mengerjakan job desk lo dengan baik, kayak lo tuh nggak matil gitu. Cuma kayak ada beberapa kayak yang ini bukan apa ya, cuma maksudnya kayak kedengeran kayak misalnya ada teman aku nih, dia cuma nggak ikut rapat sekali, dan itu juga rapatnya tuh bukan yang kayak bahas apa-apa gitu, kayak maksudnya ya udah rapat casual aja untuk sekedar ngobrol atau apa, itu tuh langsung kayak dikatain ih matil, dasar matil kayak gitu-gitu. Dia kayak menurut aku kayak aduh kayaknya jangan terlalu overuse kata matil deh, kayak jadi ke pressure juga iya gitu. karena jujur itu lumayan mengganggu karena jujur itu lumayan mengganggu. Jadinya tuh kayak aduh apaan sih, kayak nggak ikut rapat sekali dikatain matil, dikatain ini kayak gitu-gitu sih ya. Terus apa lagi ya, terus iya sih harus tujuan program tuh harus jelas juga, maksudnya arahnya tuh kemana gitu-gitu. Terus ya itu sih kayak emang harus ada timeline juga sih untuk kayak misalnya aku bisa divisi event gitu ya, harus ada timelinenya kayak bulan ini kita harus desain apa, bulan depan apa gitu-gitu biar jelas dadakan gitu. Nah, dadakan tuh kadang kayak waduh gitu, karena kan kita juga nggak bisa brainstorming dalam kayak 15 menit langsung jadi konsep gitu kan, nggak bisa. Itu sih aku kan kalau apa soal yang tadi kamu bilang Nungguin lu. Oh, yang pelibatan staff dalam perencanaan itu, maksud kamu kayak kamu pengennya kamu dilibatin, kayak misalnya mereka mau merancang sesuatu, kamu dilibatin supaya kamu bisa paham prosesnya. Iya, maksudnya kayak kan tahun depannya juga pasti kita lagi kan yang akan melanjutin proker itu. Maksudnya biar kita udah paham dulu nih kayak oh berarti tahun depan nih harus kayak gini dulu, baru nanti selanjutnya ke tahap ini gitu. Biar kita tuh ngerti gitu secara tuntas gitu proker tuh ngapain. Berarti kayak maksud kamu kayak kamu perlu belajar juga gitu. Perlu belajar juga kayak kalau misalnya emang kayak kakak PJ-nya atau kakak koornya yang mau ngerjain nggak apa, tapi kayak at least kayak kita dikasih tahu nih kayak oh aku tuh lagi ngerjain ini ya buat nanti kita kayak gini gitu. Oke, menarik. Terima kasih. Next Aca. Jadi kita tarik konteks lagi jadi kayak kita di sini tuh pengen ngajakin activity sebenarnya untuk nyari tahu kalau menurut angkatan 2025 organisasi dan proker itu tuh kayak gimana mandangnya dan yang ideal kayak gimana, dan kayak ini buat konsen juga dari jawaban kalian di sini tuh nanti bakalan kita pakai beberapa untuk di desain kita juga buat nggak apa kan nggak apa kayak jadi kayak kita sekarang ini tuh barusan mulai ngebahas soal proker ideal. Kalau menurut lu
gue harus mikir prokernya apa atau kayak prokernya harusnya gimana gitu. Harusnya gitu. Maksudnya prokernya itu yang mana kayak staff itu kan cuma sekadar kerjain apa yang diperintahkan segala macam, tapi benar-benar staff lamanya tuh bisa membuilding dia, bisa benar-benar ngebangun skill baru atau mungkin hal-hal baru yang mungkin karena kan tujuan para staff baru ini buat ikut program itu kan banyak hal kan, saya portofolio, belajar hal baru, jadi harusnya staff lama yang punya udah pengalaman itu harus bisa ngerangkul itu semua. Kayak misalnya kayak dia nggak ngerti pakai Excel atau apa, itu bisa diajarin gitu loh, karena kan benar-benar ruangnya belajar. Kalau bisa program yang ada benar-benar ruangnya belajar, yang ruangnya untuk belajar, nggak cuma sekedar disuruh-suruh dan promo-promoan doang gitu. Nah, ya sih, terus paling soal manajemen waktu kadang, tapi tergantung kok staffnya sih memang, karena tergantung berapa banyak yang lo proker kan. Kalau kebanyakan terus harus tanggung jawab dan segala macam kan susah juga kan. Jadi ya harus dipastiin lagi si staff baru ini apakah benar-benar mengalami proker yang banyak atau enggak, karena kan kita harus bisa mentingin calon-calon staff ataupun staff tentang akademisnya, membetulin mereka soal akademisnya gitu. Karena kayak mereka di kampus harus berapa hal disimbangkan gitu. Jadi perlu diketahui lagi backgroundnya, kira-kira dia ngambil berat proker atau apa gitu, apakah dia bisa menyesuaikan waktunya atau enggak gitu. Ya itu sih yang penting buat ruang belajar aja sih Mbak. Jadi kayak biar staffnya nggak keteteran juga, tapi prokernya juga tetap. Oke, nah kita lanjut sekarang dari saya. Kalau menurut kamu proker HMS so far kayak gimana? Jadi kita mau nyari tahu nih gapnya, gap dari yang ideal sama yang sekarang udah ada gitu. Jujur aku sebenarnya semester 1 aku belum ikut apa-apa kalau yang dari HMS, karena kalau dari aku pribadi kayak gak kedengaran sampai telinga aku aja sih. Maksudnya kayak ini maksudnya kayak nanya apa ya deh, aku takut salah ngomong. Jadi gini, for konteks sebenarnya kalau maba tuh pasti ikut proker HMS karena kalian ikut Terus ada GEL. didampingi oleh advisor GEL itu tuh sebenarnya ada di proker gitu. Jadi kayak ya dari sisi yang kamu lihat aja sih sebenarnya. Kayak proker sosio kayak gimana, proker HMS kayak gimana. Kayak gimana ya, kayak sebenarnya so far kalau misalnya aku lihat from social media dan lain-lain kayak sos on stage terus kill bell gitu-gitu, sebenarnya it looks fun, maksudnya itu kalian seru. Dan aku juga yang suka dari HMS sebenarnya fit IG-nya bagus, kayak maksudnya desain IG HMS tuh bagus, cuma ya itu sih kayak untuk sos on stage dan lain-lain tuh kayak aku tuh gak tahu gitu, aku bener-bener lost banget. Kayak pas OPEC juga aku nggak tahu ada OPEC itu, terus kayak sosialisasinya kayak nggak nyampe di aku gitu. Itu sih aku. Jadi sosialisasinya kurang nyampe. Tapi kan secara IG oke. Ya, tapi sebenarnya itu Kalau tadi yang kamu kayak mention, karena kamu nggak pernah ikut ya. maksudnya kayak paling teras kan, teras aja aku. Gilma Itu sih. Ya Gelmap iya sih. Gimana? Apa? Tapi Gilbert sebenarnya Gilbert kan dari sama inti nggak sih? Iya, yang Inti sih sebenarnya kalau saya. Kalau Kati maksudnya didampingin aja kan. Iya. Bener-bener. Oke, lanjut. Tunggu, sorry, bentar, kamu di Galmap divisi apa? Music production. Mentornya? Kavi Flora. Iya. Flora gimana? Yang kamu rasain? Oh, sangat membantu kok, sama kan ada Kak Aci juga ya, walaupun Kak Aci bukan ini ya, bukan mentor music production ya, cuma kan tahun lalunya kan dia music production kan. Iya. Itu berdua sangat-sangat ini sih, mereka berdua sangat-sangat membantu sih menurut aku. Kayak kalau diajak diskusi oke. Terus insight-nya emang bener-bener penting sih buat kita gitu, buat kita tahu. Oke. Thank you. Next. saya apa ya, kalau menurut Dia udah tadi saya bisik-bisik banyak. Pak, jujur kalau kata saya mah agak sepi Kak, jujur kayak kurang meriah gitu nih. Aku kan kemarin ikut apa ya kalau di sini ya, kalau teras so far, kalau aku mulai satu-satu deh aku bahas nih. Teras, kalau teras tuh sebenarnya seru Kak, tapi agak kaku Kak, jujur. Aku tuh kayak sebenarnya aku suka banget ikut teras, tapi tuh kalau duduk doang mendengarkan narasumber kayak talk show gitu tuh ya Allah Kak, dan itu tuh kan kayak ada kalanya
kita ingin melihat HP, ada kalanya kita ingin sendirian nggak ditegur Tuh, loh. Kak Salma tuh. Ini aku keluarin aja Kak nih biar 2026 ini Kak. Iya itu, jadi kayak ngantuk gitu loh, kayak suntuk. Terus juga sebenarnya kegiatannya seru, cuman dengan dikonsepkan kita harus duduk dengerin apa ya obrolan tanpa partisipasi kita tuh jadi kayak aduh ngantuk banget. Jadi kayak kita juga males-malesan gitu loh Kak buat ikut itu terus. Kalau Limas jujur aku dapat mentornya enak waktu PKM RSH, dapat Siapa tuh? ini aku ini rumah itu aku dapat ini Kak Alia sama Kak Yuri. Ya Allah, pinter banget. Jujur, aku kaget, aku jadi kayak ngelihat dia tuh kayak jujur itu aku suka Limas karena emang di situ tuh bener-bener yang cuman dari inian aku ya dari PKM RSA aku udah ngerasa itu udah cukup banget kayak mentoring dari segi pelatihan yang apa sih kayak yang kita diajarin buat yang kayak apa sih namanya yang benar dari bab 1, 2, 3 itu terus kan itu bareng-barengnya itu tuh bener-bener aku sama Kak Alia sama Kak Yudi dan yang lainnya tuh bener-bener dibuat dari awal sampai akhir tuh beneran kayak dari Zoom terus kayak meet gitu ketemu jadi bener-bener brainstorming itu aku suka. Oke. Limas Gelmap. Ada Aduh. something nih berarti nih kalau kayak gini nih. Enggak, scientific bukan something. Nih kalau Gelmap seru-seru aja sih. Emang iya. Kalau aku mah seru ya di aktor ya. Kalau mungkin kalau dari ininya ya kalau dari kakak-kakak ininya, kalau Kak jujur nih, Ya. udah bodo amat mau hujat saya deh. Ini udah selesai kan? Nah, aku jujur lebih suka ini cara pengajarannya Kak Sasa sama Kak Fiori dibanding Kak Desna sama Kak siapa satu lagi? Kak Ci, Bang Yaser. Iya Bang Yaser karena Bang Desna. Kak Desna sama Kak Yaser tuh kurang ini. Kayak mereka tuh apa ya kayak kurang kayak kita tuh salahnya di mana dan nggak tahu misalkan kayak kita ini kayak contohnya kayak waktu itu Vinci karakternya gimana jadi kayak orang dibedah gitu loh. Dan kalau sama Kak Fiori sama Kak Sasa kan kemarin itu kita bener-bener dibedah langsung ini kamu begini nah itu kita baru ketemu karakternya di situ. Maksud aku tuh kayak nggak apa-apa maksudnya nggak harus setiap hari tuh kayak setiap latihan aktor atau apa tuh dipuji gitu kok kita tuh kayak butuh kritikan yang langsung pedes kayak ini lu kurang ini karena kemarin tuh aku merasa bener-bener kurang tegas Kak jujur kurang tegas jadi kita kayak oh ya udah kayak aman aja nih gue begini gitu loh dan nggak ada masukan nih kita harusnya bagaimana tapi kayak malah banyaknya yang di eval gitu loh di eval pun kayak Oh jadi tiba-tiba jeblok banyak. makanya aduh ini gimana nih gue nih udah itu nanti dilanjut Vinci itu. Kalau sos on stage apa ya sos on stage seru aja cuma sos on stage tuh kemarin salah pahamnya orang-orang tuh taunya itu acara yang kemarin finalnya. Kalau art workshop juga itu sebenarnya kurang apa ya jangkauannya tuh kurang luas gitu loh Kak karena emang taunya ya udah sos doang. Terus apalagi ya itu sos on stage sih sama ya sos on stage itu bener-bener kayak kemarin kan aku yang jaga stand itu yang jaga stand tuh orang kayak nanya oh ini acara sos ya bahkan temen aku tuh nanya itu boleh datang nggak yang lain kayak boleh loh ini cuman sos on stage tuh kayak menghadirkan penampilan dari sos tapi yang lain boleh datang gitu. Nah kemarin juga nih ya Apa kemarin sih? tuh pas ini Kak pas yang apa namanya yang pas ada penampilan pokoknya yang penampilan gitu deh yang udah akhir-akhir gitu pas penampilan yang pas nge-DJ nah itu tuh jujur yang asik tuh kita sendiri karena yang lain tuh kurang aduh Kak Ya maksudnya kayak non sosnya pada nggak berani. Tuh sakit hati tuh Kakak itu maksud aku tuh itu Kak partisipannya tuh bener-bener dari si sosnya aja jadi yang lain tuh pas aku liatin kok pada duduk kayak kurang jadi kita di istilahnya lah asik sendiri gitu jadi seakan-akan ya udah ini acara kita padahal kan itu untuk semua ya jadi mungkin karena yang lain juga kayak kurang masuk di situ atau jadi karena banyakan kita di situ atau gimana pokoknya kemarin kita asik sendiri aduh maaf ya Allah Enggak bener-bener kok gue aja merasakan. itu sebenarnya tapi kalau acara-acara lainnya dari segi kayak Kak Kirani gitu jadi PO aku suka sih teratur gitu apalagi kan ada mood tracker apakah yang jadwal itu yang kayak ini yang divisi acara yang makom bla 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 ini hari ini nah itu aku suka ada itunya ada gitu. jadi aku tahu gitu ini oh hari ini jadi nggak tiba-tiba Iya benar-benar. hari paginya nih guys kita ini ya gua mau pulang ini malah disuruh ini gitu itu aku masukannya itu jadi mendingan kayak misalkan dari Hamin berapa tuh waktu itu kakak ngasih nah itu jadi kayak udah sepaket nih dari tanggal ini ke sini jadi kayak kalau misalkan
kadang tuh kalau misalkan kita nih baru diinfoin pagi atau lagi kelas, guys nanti kita bla 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 bahas ini, waktunya aku pulang jadinya harus ini ya, mau nggak mau ikut, cuman apa ya, lebih enaknya tuh di prepare gitu lah. Jadi kayak misalkan orang yang ada janji atau ada apa tuh jadi bisa senang gitu. Udah sih aku ikut itu doang. Itu banyak banget. Berarti apa sosialisasi promosinya berarti kurang Iya, ya? jujur Kak. Jadi orang anggap itu sosiologi aja cakupannya, padahal kita bisa luas gitu loh Kak. Itu fun fact, sebenarnya itu timeline dibikin inspired by Gelma. Karena mereka bikinnya Masterchef Nah itu. itu, dan itu warna lagi aku suka tuh. Yang di on stage. Oke. Oke. Aku jujur kan juga nggak terlalu aktif banget ya Kak. Kalau misalnya di HMS, paling aku cuman baru ikut tuh ngerasain SCD. Itu aku ikut, terus habis itu kayak SFG ya, itu salah satu Gelma kan. Terus habis itu Limas. Baru 3 itu doang sama teras kan. Nah tapi dari keempat yang udah aku ikutin itu mungkin rata-rata, pertama ini sebenarnya aku setuju sama yang dia ngomong, itu udah setuju banget. Tapi aku tuh ada juga satu, mungkin beberapa proker yang aku ikutin dari HMS itu sistematisnya masih yang kayak berantakan gitu Kak. Aku jujur-jujuran mungkin di Limas. Itu Limas, aku nggak tahu catcon aku yang nggak bisa kerja sama aku atau gimana. Gitu. Ini saya lupa lagi mau ngomong. Iya, jadi tuh aku kasih bocoran aja Kak. Sebenarnya aku sempat dibilang matil. Negara katanya aku nggak kerja apa-apaan, padahal aku udah ngechat catcon-nya ini, tapi dia nggak dijawab aku sama sekali. Tiba-tiba dia ngadu aku matil. Nah makanya aku bingung, lah aku di mana matilnya? Terus akhirnya gini, ya udah kita bagi 2, aku megang ini, lo megang ini. Jadi makanya biar kelihatan gitu gini-gini. Tapi menurut aku di situ sistematis dari Limas SFL ya Kak khususnya, itu menurut aku masih kayak kurang gitu, karena mungkin aku juga kayak apa ya Kak, sosialisasi ke Waketcon dan Catconnya itu kurang. Karena aku ngelihat dia tuh lebih ngomong ke Catconnya, mungkin Catconnya bisa emang lebih deket ke Kating kan dibanding aku, tapi kayak aku tuh kayak nggak dianggap gitu, kayak nggak diajak buat diskusi atau apa. Jadi makanya aku sebenarnya kayak nggak tahu apa-apaan gitu. Padahal aku udah ngechat udah ini sampai aku ngechat Kazaya kan, akhirnya Kazaya malah bilang kayak dia malah ngeval aku kayak kamu tuh harusnya gini terus aku kayak Oh, jadi kayak dia nggak ngeliat perspektif kamu iya, sih. tapi dia tuh pakai point of view-nya dari si Catcon. Jadi di situ aku yang kayak, makanya di situ aku Gitu, langsung Kak. yang kayak Gitu, udahlah Kak. aku nggak mau Limas sama lagi, ada dari situ. Sama pas pemilihan Waketcon-Catconnya Limas saja, jujur menurut aku itu masih yang kayak itu di sini. Iya, itu di sini kayak ayo yang mau siapa. Nah itu pokoknya kayak gitu. Jadi kenapa? Kayak mendadak banget. Iya kan. Itu jadi for konteks sebelum teras, karena teras kan ngikutin jadwal teras, tapi udah butuh Catcon Limas tuh duluan gara-gara si Limas ini timeline-nya maju dari BEM. Jadi kayak udah butuh duluan, terus mereka jadinya di pemilihan Mendadak banget, serba mendadak. Iya. Di sini tuh Di mimpin sini. Ara. dan kurang proper. Oh iya itu. Iya, jadi kayak kita mungkin cuma merem. kalau misalnya kayak ya mendadak emang kita nggak bisa prediksi kan ya Kak kalau misalnya mendadak dari BEM. Tapi kalau menurut aku mungkin untuk kayak kan udah tahu bakal ada dadakan atau apa yang nggak bisa kita prediksi, itu mungkin kayak bisa diprediksi dari jauh-jauh hari gitu. Kayak bisa kayak oh ini kayak takutnya dadakan kayak gini, kayak jangan hamil seminggu, mungkin hamil 3 minggu atau berapa, itu baru bisa kayak gitu. Terus yang kedua, aku sebenarnya aku kan ikut sos on stage juga ya Kak. Nah aku tuh setuju sama kakak-kakak ini, Kak Kev. Tapi aku kan bukan staffnya, aku lebih yang ikut aja. Menurut aku acaranya juga iya Kak, ini jujur-jujuran banget ya. Itu aku kayak sampai pulang duluan, karena aku ngerasa yang kayak ya yang aktif kita doang. Dan aku tuh kayak kita lagi joget-joget ya pas DJ-nya itu. Dan aku lihat ke belakang, mereka tuh kayak dari prodi lain duduk ngeliatin kita doang. Terus aku kayak aduh. iya kayak gitu, jadi kayak aduh gue joget diliatin orang, gue kata gue penghibur kali ya, jadi kayak aneh gitu. Terus yang ketiga aku SCD, sumpah aku suka banget itu. Aku suka banget Socio Career Days, itu aku suka banget yang ke visit ke company. Itu menurut aku itu, aku nggak tahu kenapa tapi itu menurut aku itu bagus banget, karena menurut aku kayak aku jadi tahu dunia kerja atau apa tuh sebenarnya dari situ. Dan aku pengen kayak, tapi ini aku ada sedikit komen ya Kak, kan kita kan sosiologi ya Kak, which is kita tuh mainnya mungkin kayak kalau misalnya kita kerja itu jarang jadi praktisi atau jarang ke infrastruktur dan sebagainya. Dan kemarin itu pas kita ke Panasonic, tim Panasonic tuh nggak tahu sosiologi itu apa.
Jadi iya, ya kan ya kak. Iya, jadi menurut aku mungkin kayak boleh ambil kayak beberapa perusahaan yang emang ranahnya tuh kayak ke kita gitu kak. Mungkin kayak di Kementerian HAM atau apa kayak di korporasinya ke pemerintahan kayak gitu. Itu saran aku aja. Karena kemarin juga aku tuh pas dijelasin Panasonic juga kayak dia ngajarinnya ke market research, tapi ya balik lagi dia kan emang dunianya ke infrastruktur, ke bikin-bikin barang kayak gitu. Jadi agak-agak ke teknik gitu kak. Itu bayangan aku kemarin. Tapi sisanya jujur aku udah suka banget SCD. I love it. SCBD. SCD. Berarti kayak secara acara tuh dia rapi gitu dan lain-lain. Acaranya rapi kak, aku suka kayak runtun gitu, nggak kelihatan amburadul sama sekali tuh enggak. Aku suka kemarin kayak kelihatan kita berangkat sesuai on time, terus habis itu kita naik bis gini-gini. Asik juga di bis, kayak berisik juga sih aku yang berisik. Terus habis itu Udah ketahuan. Udah ketahuan. Nah, terus kalau SFG, aku setuju banget sama Kak Kev. Aku nggak ada pasal apa-apa kok sama inti sumpah. gitu loh. Coba, tapi aku tuh kayak ngerasa mungkin pemilihan SFG-nya sih Kak mungkin bisa dilihat lagi. Jujur ya Kak, aku tuh malah lebih belajar acting itu sama Kak Firly sama Kak Sasa. Soalnya terus kayak apa ya Kak, aku tuh kalau misalnya di musik itu sumpah ya. Nggak apa-apa. Soalnya pas gitu ya Kak Desna sama kayak Bang Yaser, aku bener-bener kayak dia selama ini cuma bilang, oh Vinji gue suka. Tapi nanti pas di eval kayak Vinji lo kurang ini. Terus kayak aku langsung kayak kakak juga tahu kan, aku sempat curhat gitu yang krisis identitas itu. Jadi kayak menurut aku mungkin boleh dipilih-pilih lagi sih Kak kalau misalnya. Aku bukan milih-milih gimana, tapi kayak gitu kan. Terus sama soal matil sih Kak, jujur ya, ini aku membahas soal matil karena aku beberapa tuh dengar dari anak-anak yang lain kayak ini matil. Menurut aku mungkin untuk hindari matil-matil kayak gitu ya Kak, jangan ditanya kayak tentang organisasinya doang, karena ada di sosio yang organisasinya banyak akhirnya matil. Iya, dari Iya itu beberapa deh kayak gitu kan, jadi itu udah terkenal juga deh. Gimana organisasinya banyak, tapi Ya, organisasinya banyak, pengalamannya banyak, tapi pas dia ikut proker dia matil. oh tapi itu canon event semua angkatan. Kayak gitu. Berarti kayak aku nggak tahu. Ntar dulu aku juga nggak tahu. Jadi gosip anjir. Karena dia ngambil banyak proker atau karena Nah aku tuh nggak tahu Kak. Tapi Kayak dia emang tuh brandingannya oke terlihat. brandingnya oke banget, oke banget, bahkan Instagramnya wow. Oh. Waktu yang menjawab. Itu sih Kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya untuk menghindari matil gitu, coba selain Kakak lihat dari Instagramnya mungkin sosmednya atau dari wawancara dia, tapi dilihat kayak orang-orang temennya, didengar gimana, dari angkatannya gimana. Karena itu jujur, iya kan, itu jujur kadang sebenarnya tuh orang yang nggak kelihatan matil. Iya. Justru yang kelihatan matil kadang nggak matil. Iya, Iya. sumpah. Kadang Aku tuh sumpah. kayak pas tahu yang aku jujur kayak awalnya aku maaf banget ya guys, kayak ini kayak matil. Tapi pas kayak gue dikejar mulu. Nggak boleh menjudge orang. Nggak tahu Kak, aku tuh suka gitu. Maaf ya. POV pertama. Itu sih Kak, itu aja sih dari aku. Itu Kak, aku nambahin ini yang pokoknya ini Kakak tuh kalau misalkan ini coba dilihat lagi Kak, apa namanya, kalau dari ketua tuh pokoknya tuh ketuanya tuh jangan sampai mendominasi. Jujur Kak, ada tuh orang yang tipe yang pengen mendominasi, jadi tuh yang lain ketutupan. Itu NPD sih. Itu aku nggak sukanya itu. Jadi tuh kayak kita tuh mau ngebantu juga udah di handle sama dia, sementara dia tuh nganggep kita tuh sendiri udah mati atau apa, padahal kita mau bantu dianya sendiri yang udah tanpa sepengetahuan kita tuh mau Itu keton aku. itu begitu. aduh gue juga ada teman kayak gitu. Makanya kita banyak. Tuh kan, waktu yang menjawab Si Syamsi ketinggalan kata gue. orang tinggal di Depok gak jauh-jauh, kayak gini nggak tahu. Kasih tahu. Boleh. Mau follow up soal tadi SFG itu sebenarnya tuh kayak gue sama tuh agak kayak mikirin ulang kayak sistemnya SS-an di sos itu kan POVTO kan. Terus kayak sebenarnya tuh agak bingung gak sih kayak sebenarnya gimana sih Oh iya, strukturnya? aku juga Terus kayak lupa mau POVTO, ngomong ini. Aku tuh ngerasa, maaf banget ya. Jadi lebaran kata gue mah. Please, Minta maaf. jangan musuhin Vinji. Jadi aku tuh ngerasa kayak mungkin struktur dari angkatan kita juga nggak sih yang di SFG itu kayak menurut aku kayak direktor itu kayak kalau di prodi lainnya ada art director, terus habis itu ada juga yang kayak script writernya. Kan kamu sendiri, aku tuh ngeliatnya sebenarnya kesian juga Kak, sendirian. Karena prodi lain itu jujur ya Kak, anak kesos aja atau anak HI deh, istilahnya HI dia kan total 58, tapi dia bisa ada
asisten pawai, itu ada asisten. Jadi dia ngurusin pawai khusus buat pawai, dia ngurusin dari iya, jadi tuh kayak dia tuh bener-bener walaupun SDM-nya segini, dia tuh berani untuk kayak satu orang ambil 2 job, dan itu emang yang dia tuh nggak matil dan dia tuh bagus gitu. Jadi kayak menurut aku mungkin struktur bukan inti sih, lebih tepat semuanya ya, semua divisinya itu ada yang kayak di sebelah kita tuh butuh ini, tahu kenapa nggak ada ya di sosio. Aku kadang mikir gitu Kak. Internal tau, dimulai di komunikasi deh internal. Iya, karena itu banyak sih. Iya banyak. Jujur internal nih butuh sih. Sebenarnya iya banyak, tapi aku tuh ngeliat dari HI dulu. HI kan kirim 58 ya. Iya. Tapi strukturnya tuh kayak oke banget gitu loh, Kak. Banyak banget gitu loh. Bahkan aku pas liat Instagramnya pas perkenalan yang gitu loh, tuh kayak oh dia ada ini juga, oh ada ini loh. Kenapa kita- Iya Kak, dia ada kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak padahal kita butuh ini loh sebenarnya. Kadang aku mikir gitu. Tapi emang kalian nggak apa-apa double job? Sebenarnya kalau misalnya aku ya tergantung dari porsi mereka iya. aja. Kayak pasti nanti kan lewat wawancara atau apa sanggup nggak ngambil 2 job, Iya. paling di situ kita baru tahu kan. Karena kan pasti harus tanya dulu. Karena waktu itu sempat ada omongan yang aku dengar kayak anak-anak kayak ini bukan, pokoknya aku dengar kayak ada yang ngatain anak-anak muspro tuh matil semua kecuali Faras PJ-nya kan. Sedangkan kan kayak kita kan ada kayak pembagian porsinya masing-masing kan. Maksudnya kayak aku kan emang nggak bisa nge-compose music, jadi aku bikin lirik gitu. Cuma kayak sebenarnya aku juga kalau misalnya aku dibutuhkan di divisi lain tuh aku juga nggak akan nolak gitu loh, ngerti nggak sih, daripada aku dikatain matil, ngerti nggak sih gitu loh. Karena bener-bener tapi itu jahat anjir. demi Allah. Yang bikin monolog Renata kan? Iya. Keren. Iya. Nah ini. Iya. Aku nggak bisa nge-compose lagu, terus aku dikatain matil. Enggak. Jadi aku kayak masih Bilang, gitu. gua matol bukan matol gitu. Catet yang punya iPhone 11. Anjing. Oh my god. Gitu. Strukturnya ya. Apa reset lagi sebenarnya aku mau nanya, kalau misalnya kalian sendiri, kalian lebih prefer kalau SFG 5 gini-gini tuh mendingan bentuknya PIC aja, jadi kayak pembagian dari divisionnya itu kayak asistensi aja, nggak yang kayak ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah gitu? Maksudnya lebih tinggi berdek nggak? Tapi sebenarnya mereka nggak kebayang nggak sih, Pi, karena belum. Oh kita tuh ada PO, VPO, bendahara, sekre, Jadi sama dari PDD. dari divisionnya ada bendahara sekre kan. Sebenarnya apakah itu sebenarnya butuh? Malah tuh kayak Kalau- sebenarnya asistensinya gitu. Tapi kalau menurut aku malah mendingan ada kelas-kelasnya Kak. Kenapa kalau misalnya nggak ada kelas-kelasnya itu malah nganggapnya kayak ya udah kita setara. Nah itu mending kalau ada kelas-kelasnya kayak oh dia ketuanya ya udahlah ikutin apa kata dia. Jadi kayak ketua juga menurut aku tuh ketua bukan yang sembarangan gitu loh Kak, kayak ketua. Iya dia tuh bisa tahu sistemnya tuh kayak gini. Menurut aku birokrasi itu lebih bagus daripada yang kayak PIC gitu. Sebenarnya maksudnya ini ketua di angkatan kaliannya kah? Kayak ketuanya atau Oh. di divisionnya? In general di ini sama di kita. Berarti itu lebih masalah pas lagi staffingnya aja, kayak harusnya Iya. pilihnya yang lebih pas gitu kan jadi PO, VPO. Dan menurut aku soal birokrasi itu, gue tuh sempat setuju soal guidebook yang mengenalin birokrasi dengan ajak. Jadi kan kelihatan siapa ketua, siapa ini. Cuman yang jadi pesimis kita itu adalah banyak orang yang nggak membaca gitu. Jadi pesimis kita pada saat itu. Karena kayak itu kan usulan Kak Fiora tuh bikin guidebook birokrasi itu kan. Jadi orang tahu oh nanti kalau misalnya muspro mau ada masukan atau apa gitu bisa langsung ke sini isinya bla 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 gitu kan. Tapi memang pesimis kita adalah nggak semua orang membaca karena kayak kemarin aja gitu mungkin ada beberapa hal pengumuman segala macam disuruh forum dan segala macam banyak orang yang nggak tahu, jadi hal-hal itu kita ada pesimis aja ini. Tapi ya mau nggak mau menurut aku itu harus bisa dijalankan. Jadi SFG kalau bisa memang selain bisa ngeriset tentang berbagai macam divisi di Jalmap, kayak mungkin riset dari HI, soal dan segala macam, kira-kira yang kita butuhkan apa aja sih, pertama yang udah tahu gitu loh. Jadi SFG bisa ngeriset Doyong. apa yang dibutuhkan Jalmap ini, apa yang paling penting, apa yang enggak gitu. Jadi kalau setelah udah riset semua, saat nanti SFG bisa menjelaskan ke calon saat SFG bisa menjelaskan ke calon paham. Karena jujur kemarin Kuda. kalau menurut aku, kalau bukan aja cukup bingung soal pembagian divisi. Oh, ada divisi ini. Nah, aku kira itu semua jurusan itu memiliki divisi yang sama, ada arga segala macam. Ternyata mereka beda-beda. Nah, makanya aku tanya sama Kak Gezan ada berapa miss kayak kalian nggak ada ini ya, kalian nggak ada ini ya. Jadi bener-bener kalau bisa FG harus bisa mengkaji lebih dalam lagi, terus bikin kira-kira kayak strukturnya gimana. Nanti SFG
kalau bisa bener-bener mempresentasikan yang baik gitu. Art director gunanya ini kalau bisa nyari orang yang begini. Terus kalau misalnya art gallery kalau bisa nyari orang begini kriterianya gitu. Jadi nanti pada saat kita jadi ke kon kita ngerti, oh yang dibutuhin art gallery itu orangnya kayak gini. Jadi kita bisa open track, terus habis itu jelasin secara spesifik pekerjaannya benar-benar spesifik dan ya begitu. Karena yang kita lihat mungkin kayak PPT tahun lalu lah apalah gitu. Jadi mungkin riset lebih dalam SFG-nya soal gambar mungkin dari jurusan lain dan segala macam. Karena kayak SOS ini dikenal sangat amat memproduksi orang-orang berseni. Jadi pasti banyak banget pengalaman kayak Kak Gezan, Kak JC. Mungkin bisa nanya-nanya dari mereka kira-kira hal yang penting banget dulu di teater itu apa aja sih gitu. Jadi mungkin di riset menurut aku gitu. Terus jadi ini gue setuju sih jujur, karena kayak gue ngeliat yang kemarin itu emang lebih ngasih ke kalian ya, kayak kalian pengen bikin seperti nah apa. benar, Iya. kita mintanya seperti apa, makanya kita tuh TW kayak minta script writer 1 dan segala macam. Ini disclaimer aja, kita minta script writer 1 karena kita pikir satu kepala itu cukup dibanding 2 atau 3 kepala nanti akan bentrok. Kayak kemarin kita di pengalaman kemarin ada 3 script writer, ada yang mati, ada yang apa, kayaknya script writer cukup 1 aja deh. Saat TW sama orang berpengalaman, sebenarnya art director itu adalah script writer itu sendiri gitu. Nah itu kan aku tuh sendiri juga Kak masalahnya. Ada Iya. kayak begadang gitu ngerjain iya sendiri. kan. Kreatif blog ada. Loh tiba-tiba nih kayak makasih ya makasih. Itulah beberapa concern yang kita. Jadi kita benar-benar tahu di luar orang gitu loh. Jadi kalau bisa benar-benar SFG itu ngasih tahu benar-benar secara spesifik gitu loh. Orang-orang yang bikin Gilmap itu seperti apa, apa namanya script writer yang wajar itu seperti apa. Kalau misalnya 1 jujur emang karena itu udah berdasarkan eval sih, memang script writer 1 sangat amat mending 2 lah menurut aku karena benar-benar saling menolong satu sama lain kan, karena kan dari kesalahan semuanya gitu. Tapi ya itu aja, kita harus nyari sendiri. Oke, kalau gue rangkum sebenarnya kayak positioning SS ini gue paham ada dilemanya kayak Ezra halo sekarang aku dadah ya dadah. Nah terus karena kita tuh kan SS kan, jadi kayak agak takut kalau turun gitu loh, karena kita bakal dimarahin juga. Tapi kalau misalnya mau dari kalian yang mau kita jelas dari awal, boleh sih nanya. Terus ini boleh nggak sih Kak Acak, aku bukan bagian aku. bukan FGD. Nah ada berapa hal yang mau dikritik lagi dari SFB kemarin itu, kalau bisa bener-bener yang bener kan sebenarnya kata yang lain itu bener semua. Jujur setuju. Pemilihan dari mentornya apalagi, karena kalau kita lihat banyak mentor yang benar-benar dia nggak merasa dibangun menjadi mentor, jadi terpaksa disuruh untuk menjadi mentor gitu. Jadi pada saat ditanya, pada saat ini mereka bilang ya nggak tahu atau segala macam. Kalau misalnya kita kemarin contoh mentor Tapang itu benar-benar ngebuat banget mereka sampai hari H gitu. Maksud aku, Raya nah bener-bener ngebuat banget sampai hari H dan ngasih usulan segala macam, bener-bener pure menjadi mentor. Kalau gue lihat mentor-mentor lainnya kayak mungkin karena dia disuruh menjadi mentor, jadi dia tidak minat menjadi mentor, jadi paling dia ada di saat TBM itu tadi, TBM mentor. Sebenarnya itu memang tupoksi dia, cuman kan as a mentor mungkin bisa ngebuat kayak mungkin ngebantu sedikit ngasih atau apa gitu, buat pemilihan mentor juga kan. Terus SFG kalau bisa melihat dari segala arah, maksudnya kalau aku itu dengar dari teman-teman aku, dengar dari beberapa orang kalau misalnya maaf banget ya Kak, maaf banget SFG teman-teman memihak ke inti. Jadinya teman-teman udah kayak apa sih intervensi dari SFG intinya, jadi kita harus ngikutin kata cutting, kasarnya seperti itu. Jadi kayak kalau bisa benar-benar menyeluruh, SFG kalau bisa benar-benar menyeluruh. Itu kayak Mas kan tadi. Iya lagi. Benar-benar menyeluruh yang benar-benar tahu situasi di dalamnya seperti apa. Nggak mungkin nggak usah turutin apa, tapi tahu situasinya. Kalau bisa benar-benar pihak netral. Memang susah sebenarnya untuk jadi pihak netral, tapi memang mau nggak mau kan harus seperti itu gitu. Itu benar-benar dari Enggak. Ngomong dulu, dia emang suka judging. kalau bisa benar-benar ini, karena yang aku lihat keluhannya tuh kemarin begitu, kalau melihat ke inti, dia nggak ngeliat situasi. Mungkin teman-teman argal, aktor ini gitu. Menurut aku seperti itu. Ini sebagai wakil yang ya itu yang hanya bisa aku. Sama aku mau nambahin Kak, ini menurut aku tuh kayak sebenarnya kenapa aku jarang ikut proker sosio atau HMS, gara-gara aku nggak tahu opreknya. Iya lagi. Iya kan? Iya bener, opreknya. Aku tuh kayak
loh aku kadang kayak lihat Kak Kev nih tim acara Lah, Sos aku on Touch. ditarik itu. Tuh kayak ditarik. Kalau salah tarik kayak gitu kan kayak kita kan jarang ya, kayak nggak tahu lah, mungkin aku juga nggak terlalu deket sama cutting, tapi kayak lah opreknya kapan, kok lu bisa daftar gini-gini. Jadi aku tuh yang kayak nggak tahu kapan opreknya, informasinya apa, terus tiba-tiba Sos on Touch mau udah ada nih tanggal segini, udah ada acaranya di Oh, iya Teko. sih, itu bener. Iya itu aja aku baru tahu dari Kak Kev, kayak lah kapan opreknya, gue nggak tahu apaan gue gitu. Jadi kayak Sebenarnya kayak oprek yang menurut kalian tuh sosialisasi berhasil tuh kayak gimana sih? Kayak semuanya tuh tahu Kak gitu loh, kayak nyampe gitu loh ke semua orang. Karena sebenarnya bukan aku doang, bukan Shashi doang, itu di Kubi juga banyak yang kayak loh udah mulai Sos on Touch, kayak pada kaget kayak gitu. Iya, Loh, berhasil di udah titik mulai dua. kilbal kayak gitu. Jadi kayak lah udah mulai gitu, Jadi ya udah oprek berhasil malah udah gitu. kerja gitu. Jadi kita yang kayak Salahnya di mana? nah aku Sosialisasiin Sosialisasi tuh kayak apa gitu? Maksudnya kayak apa kamu? kayak atau kayak postingannya kayak gitu-gitu mungkin kayak iya nggak nyampe ke grup kita juga Kak. Di grup kita juga nggak ada kan ya? Iya, grup nggak ada. Dan nggak ada Di BC. grup kita nggak ada BC kayak oprek Kemarin tuh global, yang, oprek. aduh boleh nggak data aku diomelin nih. Sos on Stage itu tuh apa? Aku kan habis mentoring sama Kak Aci, sama Kak Sasa di itu di TV. Terus tiba-tiba aku disuruh sama si Kais jadi mau nggak jadi MC apaan Sos on Stage yang artwork bukan itu belum dijelasin aku. Karena aku mau aja karena kan nggak ada kegiatan juga ya waktu itu. Oh ya udah kita ya udah dimasukin divisi acara Sos on Stage itu. Jadi bener-bener nggak ada tahu apa. Oh iya jadi kayak gitu kakak baru tahu. Begitu loh. aku lihat kita kulihat semua. Aku juga ditawarin logis. Kamu masuk logis ya, kamu masuk logis ya. Terus langsung masuk grup logis. Iya, jadi tanpa BC, tanpa postingan, tanpa dikasih tahu apa-apa, tuh tiba-tiba kita ditarik aja gitu. Itu bisa jadi matil juga Kak Nah, soalnya. Nah, itu iya, seketemunya karena- aja. Karena nggak enak nolak. Iya lagi. Nah, Tapi if pun kayak promosinya oke, kalian akan ikut nggak? Banyak Kak sebenarnya tuh banyak banget yang kayak nanya lah gue mau ikut ini kok nggak tahu opreknya, kayak banyak banget di Kubi tuh nanya-nanya kayak gitu. Apa yang kayak kebanyakan sejauh Kebanyakan tuh yang mereka tanya tuh mungkin dari kayak Sos on Touch itu, Sos on Touch itu banyak banget yang nanyain kan kayak opreknya kapan lah, orang udah selesai, orang udah jalan. Aku kayak lah gue baru tahu, aku bilang kayak gitu di Kubi tuh rame Kak, banyak yang bilang lah gue juga baru tahu gini. Terus kilbal juga kayak gitu. Kilbal balik. Itu bener-bener kita yang kayak lah gue baru tahu. Kalau biasanya sih penuhin Kubi sih Kak, kertas-kertas apa mungkin emang akan banyak, cuman kan itu kan jadi orang kan jadi intens kan. Orang kan jadi intens, oh ada hal baru nih, apa nih baca nih ya. Karena banyak banget yang ngumpul di Kalender ya Kubi. di Kubi. Ih, bisa bikin kalender di Kubi. Jadi kan kalau misalnya udah ada program kerja, jadi di Kubi udah ada kalender sendiri. Oh, ada oprek ini tanggal segini, tanggal segini gitu. kalau kita gabut kita ngeliat kayak itu loh. Iya kan, biasanya karena udah ada ke depannya jadi ini gitu. Udah ada tanggal, oh kalender-kalender. Kayak mungkin kalau misalnya di BEM itu kan ada postingan kalender tuh. Iya, kayak oh ada bocoran besok ada parade gitu. Mungkin di Kubi bisa Parade ada lagi. bener-bener pure semua proker tuh ditanggalin. Gue mau sharing aja sih fun fact kalau dari POV-nya HFS gitu tuh kita mikir kayak kok anak-anak gak ada yang mau daftar proker gitu. Sebenarnya oprek tuh dibuka guys, tapi kayak itu kita tuh nggak tahu Iya. infonya nggak nyampe ke kalian karena semua broker pasti buka oprek nggak langsung narik sebenarnya. Tapi di grup kita bener-bener kayak Nggak nyampe ya. nggak ada ya? Ih nggak ada sama sekali. Gak ada Kak. Coba aja buka grup. Iya kok aku jadi kepo. Iya. Jadi tuh jatuhnya kalau kayak gitu kayak cutting narik kita kayak hopeless aja, emang gak ada yang mau ikut. Padahal kan emang nggak tahu. Sumpah Wow, Kak. inilah perlunya bottom up. Karena dari kemarin kan kita gitu kan, kita cuma tahu dari atas doang. Kita nggak tahu dari anak-anak ternyata kayak gini. Ih jangan dikasih tahu dari kita. Nada lu saya. Atau mungkin tiba-tiba orang yang ikut proker itu, BPH ikut proker itu tiba-tiba ini terus bikin pengumuman, guys, oprek guys, ini oprek gitu. Mungkin bisa secara langsung kayak gitu karena pasti kita nongkrongnya di Kubi semua kan. Jadi Pengumumannya kayak langsung gitu biar orang-orang nggak, oh ingat. Karena kalaupun bisa lewat WA, pasti ada orang yang kayak buka WA udah, gitu. Buka Poster kali ya at least di Kubi. Iya, mungkin promosi dengan hal-hal yang benar-benar unik di luar nalar yang kayak bikin orang keinget, oh ada oprek ini, oh ada acara ini. kayak kemarin tuh kalau sosis kan kita turun lapangan kan, maksudnya kayak kita bawa poster muter-muter kan, nyuruh orang ikut, itu menurut kalian efektif nggak? Kalau aku kemarin sebagai penyebar poster, Iya sama aku. kalau juga nggak lihat orang-orangnya berani dan kan punya mental,
kalau orang-orang yang benar-benar punya mental, semisal orang-orang yang benar-benar extrovert banget. Apa kita yang Nah, kalau misalnya Kayak mereka kita bisa yang pepet. advertisingnya kuat, mereka akan kayak, guys, ikut nggak? Ada tebeteng gitu loh, yang heboh banget gitu loh. Tapi emang tergantung orangnya lagi mau ikut apa enggak. Asal benar-benar heboh dan besar dari kamu. Sebenarnya menurut aku sosialisasi itu gampang tau Kak. Mungkin kayak sebenarnya kayak bilang aja ke kayak contoh kakak ke Haura kayak, oh ajakin dong teman lu lagi oprek nih. Nanti kan Haura bilang kayak, ayo guys ikut oprek. Ini Kak Fiori lagi. Itu aja kita kayak ada kayak, oh lu udah ada oprek, coba bagi linknya. Itu kita banyak banget yang kayak gitu Kak. Jadi kita nggak perlu seheboh ribet gitu. Sebenarnya seheboh gitu. Personal juga nggak apa-apa. Sebenarnya personal juga ngaruh banget soalnya. Kalau personal iya. Kayak di TV ini lagi rame, kayak kakak bisa tuh kayak, guys lagi ada yang buka oprek, kagak ada yang mau ikut. Itu kita juga kayak, apakah coba ntar kita bakal kepo. Bercanda-bercanda itu ya. Apalagi kalau buat misalnya buat panitia proker HMS itu sendiri kan emang targetnya ke mahasiswa sosiologi kan, kayak bener-bener kalau misalnya di UBI kan emang tempatnya anak-anak sosio itu juga pasti jadi efektif gitu loh, maksudnya kayak kan emang itu tempat-tempat kita gitu loh. Terus juga aku juga setuju sama kayak apa namanya sosialisasi, kayak misalnya satu orang tuh minta dia sebarin gitu, karena biasanya dari mulut ke mulut juga lebih cepet sih. Karena waktu itu aku juga maksudnya ikut proker tuh juga karena kayak temen aku ikut kayak FOMO pengen ikut juga gitu loh, jadi kayak ikut deh gitu. Itu iya Iya, banget iya, lagi. banget. Banget itu simple sih, maksudnya ada obrolan nongkrong Jujur, nongkrong. Menarik. Padahal kalau dari cutting tuh nggak enak kan jadinya nolak nggak ya gitu. Iya Kak. Iya. Dan akhirnya itu malah gampang jadi kayak anak-anak tuh banyak yang matil gitu karena ya dipaksa tarik. Jadi kayak nggak enak mau nolak kan. Karena banyak temen aku tuh, ya nggak aku sebut lah di Kubi, dia tuh yang kayak apa ya, sumpah gue ditarik nih proker ini, gue nggak relevan banget nih, gue nggak enak nolak cutting. Terus gue kayak, ya lu kalau nggak bisa kenapa nggak nolak? Ya gue nggak enak fin cutting. Jadi kayak gitu Kak. Dan akhirnya dia mati ya. Gitu. People pleaser. Menarik. Iya, tadi kamu belum ngomong. Iya. Jadi Buka suara. jadi kalau dari proker HMS yang aku kan ikut beberapa juga, aku sempat ikut Limas juga, SFL, terus SFG juga, Kilbal, terus apa ya teras gitu kan. Nah terus aku setuju banget yang soal teras itu, kadang tuh ada beberapa yang kita kalau duduk aku ngerti ada beberapa sebenarnya tuh kayak poin dari talk show-nya tuh banyak yang penting, apalagi kayak waktu kita link in CV itu menurut aku kayak penting banget, tapi karena kita udah terlalu jenuh buat kayak kita tiap hari bener-bener duduk dengerin orang dan kayak nggak ada interaksi balik ke kita aja kalau cuma ditanyain ayo menurut kamu gimana gitu, itu juga kita nggak merhatiin gitu. Jadi kayak Oh iya deh. jadi makanya kayak sebenarnya kayak waktu ada kemarin tuh ada games gitu kan, dan itu kayak cuma sekali doang, dan itu tuh sebenarnya kalau menurut aku kalau misalnya diseringin gitu, jadi kayak mungkin kayak minggu ini materi, minggu depan kita ada praktek apa secara langsung gitu, itu yang bikin kayak kita nggak jenuh gitu loh. Karena kayak selama ini tuh makanya pandangan angkatan kita ke teras kayak aduh males teras ngedengerin orang lagi gitu, karena kayak jadi kayak menurut aku juga sayang juga, jadi kayak pemateri yang udah disiapin tim teras yang sebenarnya kayak penting banget jadi malah kehalang karena kita udah jenuh duluan gitu dan nggak nyampe. Ini jujur menurut gue menarik sih praktek. Gimana kalau misalnya kayak tugas kereta, kan kalian dapat tugas tuh, tapi kan di luar kerjanya di luar itu terus kalian ngumpulin. Gimana kalau misalnya kayak ada satu hari pembuatan tugas kereta, terus mereka kayak muter. Iya itu kayaknya Sumpah, itu lebih lucu Kak, lebih seru. Karena dia ngomong kita dah, nyari-nyari. ngomong. Makanya kalau misalnya Kak dikasih jangka waktu 77 orang Sumpah, itu akan itu banyak yang nggak ngerjain kan? nggak ada yang Ada yang nggak ngerjain soalnya setahu aku. karena pertama ngerasa tunda gitu loh, mau dong gampang, dia udah hamil berapa hari itu kayak aduh orangnya nggak ketemu lagi bla bla bla. Kalau satu hari itu tuh selain lucu seru cepet kayak tugasnya udah nih selesai, kita nggak mau mikir yang lain. Karena kalau aplikasinya waktu tuh kepikiran banget kayak aduh tugas ini belum selesai, mana kita masuk IP lagi KA-nya ya terasnya kan, jadi itu banget yang kita khawatirin. Itu sih dari kemarin tuh kayak aku mau ekspor teras, kayak menurut aku kebanyakan, tapi satu sisi aku paham kalau itu masuk SKS. Itu kan, Kak. kayak bingung juga. Tapi ini aku mungkin gambaran dari aku ya. Aku tuh berkacamata dari sosiologi UGM Kak. Dia itu bener-bener ospeknya itu kayak nggak kayak aku kan cerita ospek di sosiologi itu kayak gini terus mereka kayak lah lu nggak ada penelitian jalan-jalan kemana gitu sih, kayak
Enggak, emang Osjur gila. Jadi Osjur dia tuh kayak dia tuh nggak jalan-jalan yang jauh gitu Kak. Dia di universitasnya. Tapi dia neliti kayak dia tuh kayak tugasnya tuh kayak coba kamu lihat hubungan sosial apa yang terjadi di sini. Terus nanti presentasi itu menurut aku lebih seru. Kayak kita kan jalan-jalan, kelihatan sosiologinya gitu loh Kak. Terus yang kedua soal kereta itu aku setuju. Sama ini aku tuh sama Kak Kev tadi sempat rimbuk. Ada beberapa tugas yang sebenarnya itu bagus banget buat masa depan kita, tapi kita nggak diajarin. Contohnya civiling. Itu mungkin diajarin, tapi pemateri tapi pemateri yang kemarin itu kayak kita tuh bener-bener kayak ini istilahnya bahas pencapaian dia selama hidup. Kita miranya tuh di civiling itu kita bener-bener diajarin dari nol cara buat CV, tapi kenyataannya malah POV dia sebagai HR tuh ngelihat CV kita bagaimana gitu. Kita nggak diajarin step by stepnya. Aku kira bakal diajarin, maka tiba-tiba disuruh buat CV lah bagaimana caranya. Di rumah, aku kira tuh di hari itu juga kan. Tapi sebenarnya POV dari arah dia bagus juga, tapi juga diiringi dengan kita tuh ngelakuin ini hal penting sambil bikin ini gitu. Makanya tuh banyak anak-anak dari kita mungkin yang kayak banyak gak sih kayak gue izin dah kayaknya gue mau mau bolos gitu. Iya. Itu sebenarnya kayak mungkin kalau yang aku lihat ya gitu Kak, paling kita kayak ke atas atau ke satu ruangan duduk dengerin udah kayak gitu. Karena jujur kita tuh rata-rata kayak sukanya kayak jalan-jalan gitu nggak sih, kayak di luar ruangan outdoor. Bener, sebenarnya interaktif. materi-materi kayak gitu jujur aku suka banget karena beberapa materi emang relevan lah istilahnya dan kita butuh betulan bagus. Cuman di suatu saat kayaknya butuh diselingin gitu loh Kak, kayak kita jalan aja kayak sekampus ini terus kayak kita hubungin nih hubungan interaksi sosial mungkin, terus kita bikin makalah atau presentasi, kita presentasi di outdoor di TTB itu bener-bener kayak kita kelihatan kep gitu loh. Lucu lagi kayak misalnya kita kebagi jadi berapa kelompok sih teras? 9 gitu, kayak yaudah ntar 9 itu dipecah aja, misalnya ada yang di fakultas kayak FKM, ada yang di FIB, FEB, terus neliti kayak itu apa kejadian sosiologi sosial di gitu. sananya gitu. Itu di hari itu juga apa? Di hari itu juga, jadi yang aku tahu tuh teman aku ya, karena kan dia juga lumayan deket gunung ya, dia kalau dia sampai ke gunung-gunung gitu, jalan-jalan juga ke sana. Geografi Sumpah, iya. Geografi. Terus aku sebenarnya suka tuh kayak apa yang SOAS ya. Social action. Iya, itu aku seru suka banget. Karena ke Pati Jompo, yang Pati Jompo itu aku iya, jujur itu aku suka. pengennya Tapi kayak kayak sering-seringin. iya, itu kenapa cuma sekali gitu loh sayang Kak. banget gitu. Kayak mending kayak dibanyakin itu tuh juga relevan banget sama kita. Itu yang benar-benar berkesan gitu. Kayak gitu sih Kak. Sama penutupan teras sih menurut aku kemarin kayak aku tuh bayangan aku yang kayak maaf ya Kak, aku iri sama Kom. Menurut aku ya Kom tuh oke banget. Mereka kayak inklusif banget. Jadi kita kayak mereka tuh ngerasa, mereka pakai pajamas, mereka beneran yang kayak wow have fun semuanya. Sementara ini kayak menurut aku lagi-lagi sama aja kayak teras biasanya kita ngeliatin orang tampil duduk Iya. udah gitu. Dan Yang aku suka malah di akhirnya doang yang beda kakak-kakak. Iya, tapi itu iya Yang tos-tos aku suka. Terus kayak kalau Kom tuh sumpah Kak, dia sampai dress code, terus sleepover bareng-bareng, terus habis itu mereka kayak jajan makan bareng, games bareng-bareng masih kelompok gitu. Kalau kemarin kan kita kayak cuma dengerin orang nyanyi, tampil, terus habis itu kayak wah. Nah itu kayak menurut aku sebenarnya itu rata-rata dari kita tuh ada yang tidur Kak kemarin, terus kayak Banyak ada yang banyak sih, jadi kayak iya sih ya kemarin tuh kayak aku nggak ngerasa kayak penutupan teras, kayak aku nggak ngerasa seneng gitu. Nggak ngerasa feel berkesan. dan yang datang dikit banget kemarin. Karena mereka mikirnya tuh yang udah kayak ya paling materi atau apa kayak gitu loh Kak. Atau mungkin bisa dibikin game di penutupannya kayak kalian harus nyari barang ini untuk ini biar semua orang tuh intens buat datang gitu loh. Oh ada hal lain nih, kenapa bikin kayak gini datang? Kalau video jujur aku biasa aja sih, aku suka-suka aja videonya. Cuman kemarin tuh menurut aku video enggak sih, tapi video oke aja. Kebanyakan. Jujur kayak kita udah ini apalagi nih kelompok berapa lagi nih, oh ya udah kelompok ini lagi gitu. Iya, ini aku kemarin tuh sempat ngobrol kan Kak sama Leta. Itu dia tuh bilang kayak kenapa nggak semua anak sosio aja kita bikin video bareng-bareng. Itu kayaknya lebih bagus deh, lebih kelihatan kok. Karena kan Daripada kelamaan kita juga iya, karena banyak yang tidur lagi. Ada yang sekelompok itu tuh kayak ini jujur-jujuran aja ya, kayak ada yang satu kelompok dia tuh kayak nggak terlalu dekat. Nah pas bikin video malah jadi awkward dan canggung gitu. Kalau misalnya sesosio, kita tuh masih kayak bikin videonya gabung sama teman yang deket kita gitu. Jadi kayak itu kelihatan banget kayak dapat vibes kalau misalnya kayak PSAK gitu loh Kak. Kalau misalnya After movie gitu ya? Iya, itu jadi itu bener-bener yang kayak itu aja kok pengen nangis PSAK gitu. Sama lagi. Iya. Oh iya, Sampai sesegan aku gitu. di sebelahnya nangis banget lagi. Seru banget. Kayak gitu sih Kak. Bersih. Sumpah bersih. Menarik.
Wow, aku mau ini lagi. Iya, boleh. Maaf ya, aku belum selesai. Nggak apa-apa. Maaf. Terus kayak, So banget lu begitu. terus kayak kamu pipis aja Sashi. Terus kita tolong. Kalau yang apa ya, kalau dari SFL sama SFG, hal yang positif menurut aku adalah aku ngerasa kalau cutting sauce itu kalau dibandingin jurusan lain mereka benar-benar mendampingi. Pas Limas tuh aku ngerasa benar-benar didampingi banget sama mentor aku gitu. Benar-benar kayak waktu itu kan aku sempat ikut Brainlick ya, dan itu tuh benar-benar yang mereka tuh nyari referensi kayak soal-soalnya kira-kira apa, games-games yang muncul kira-kira apa, memori gamenya tuh apa, dan benar-benar kayak dilatih itu gitu. Dan apa itu yang aku suka. Terus kayak pas sosial SFG gitu, menurut aku SFG itu banyak banget potensinya yang saya sayang banget nggak diiniin gitu. Jadi kayak mentor skrip aku sendiri Kalita, menurut aku dia oke banget, dia gong banget. Aku ngerasa bener-bener diituin sama dia, tapi karena nggak ada kesempatan buat aku bener-bener ini sama dia, jadi aku nggak ngerasa gimana ya, jadi aku harus kayak minta tolong dia dulu gitu loh. Dan bahkan kayak dia juga bingung kayak aku mau bantuin kamu gimana ya gitu. Nanti kayak aku kasih skrip ke dia cuma bilang nanti kayak oh ada ininya, terus kayak udah. Dan menurut aku kayak kurang dapet didampingnya gitu loh Kak gitu. Dan kayak apa soal skrip sendiri nih Kak, jujur kalau menurut aku harusnya kita kan kalaupun dari Game Lab sendiri ada lokakarya kan buat ininya, tapi kayak yang disayangkan itu tuh kayak menurut aku bener-bener harusnya kayak dari SFG juga ada gimana untuk diajarin entah kayak director, scriptwriter gitu. Karena kayak meskipun ada lokakarya kayak yang benernya kayak aktor-aktornya juga merasa lebih didampingi sama Kak Fiori sama Kak Sasa, dimana itu juga bukan mentor aktornya. Dan kayak aku ngerasa kayak di selama kayak latihan tuh mereka daripada dilatih lu coba deh kayak ekspresinya gimana, itu bener-bener Kak Fiori yang iniin. Sementara kalau mentor aktor tuh yang aku ngerasa mereka lebih ke eval gitu. Iya. Dan kayak aku yakin aku kayak ngerti banget kalau aktornya tuh bingung mau ngapain. Jujur iya. Curhat dong mah. Pokoknya Kak Fiori udah tahu deh. Curhat dong mah. Dan kayak apa ya, menurut aku juga nggak cuma di kayak divisi-divisinya kan pasti mungkin kayak kelihatan kalau muspro gimana diajarin kayak musiknya, tapang gimana cara nukangnya, tapi kayak menurut aku inti kurang diiniin gitu. Jadi kayak mungkin kalau selain ketkon ya, tapi kayak art director sama scriptwriter tuh menurut aku mereka kayak banyak yang nggak tahu tugas mereka ngapain gitu. Dan kayak yang aku kayak sebenarnya aku nggak masalah scriptwriter sendiri, tapi kayak aku kaget karena aku scriptwriter sendiri gitu. Jadi sebenarnya menurut aku satu tugas tapi dia sendiri itu menurut aku itu satu hal yang sangat berat dan krusial banget. Dan harusnya tuh disosialisasikan dulu ke aku gitu, kayak kamu kira-kira kalau nulis naskah sendiri bisa nggak gitu, kamu sanggup nggak gitu. Karena waktu tiba-tiba well staff terus tiba-tiba nama aku Haura nulis naskah sendiri, aku kayak aku sampai ngomong ke Sila kayak Sil lu mau bunuh gua ya gitu. Terus kayak kata dia iya sih aku ngerti, oke mungkin karena eval sebelumnya juga gitu, karena kan takutnya kalau kebanyakan kepala mungkin sulit. Tapi kayak di sisi lain aku ngerasa kayak yang lain juga jadi bingung gitu loh Kak. Kayak aku sama direkturnya tuh jadi kayak aku bingung kita harus ngapain awalnya. Jadi kayak makanya ada sempet oh jadi direktur yang bikin story, aku yang nulis. Tapi kalau gitu kayak aku harus berperan juga dong, gini. Nah itu ada kebingungannya gitu loh Kak. Jadi menurut aku harusnya dari SFG juga mendampingi kayak direkturnya harus gimana gitu, karena kan tiba-tiba juga aku jadi assist director gitu karena direkturnya nggak sanggup buat giniin gitu. Dan yang menurut aku juga itu lagi-lagi harus diinin lagi kayak lu kalau director tugasnya ini sanggup gak gitu. Karena menurut aku nggak tahu ya wawancaranya gimana buat ke director, tapi kayak dari direkturnya juga kayak bingung mau ngapain gitu. Mereka dapat TW, mereka dapat mentoring, tapi mentoringnya itu lebih gimana kayak lu bikin teater yang bagus gimana. Kalau dari aku yang ikut mentoring director juga gitu, bukan gimana tugas lu tuh gini, ngerti gak gitu. Bener, soal tugas per ini, jadi mentor bukan cuma kayak bener-bener ngasih tahu tugas gitu. Nggak tahu. Sumpah kak, inian mentor Koreo mana ada kak? Soalnya Jadi coba dah kak. Jadi tuh si Sherhina kalau nggak salah tuh dia salah melatih nggak ditemenin sama mentor. kita nggak tahu Koreo. mentornya itu tahu. Iya, Dan aku coba deh kayak kakak pastiin Koreo kalau kita sendiri latihan aktor ada koreo, ada nggak mentornya? Bahkan Kak? scriptwriter Makanya dia bener-bener kalau apa latihan tuh kayak akankah dirimu langsung sendiri aja. Makanya dari awal tuh katanya emang nggak pernah datang atau apa tuh emang bener-bener nggak pernah lihat. Makanya aku malah sampai kayak nggak nyadar ada mentornya, maka aku bilang kayak apa yang mereka buat Argel sendiri. juga gitu. Argel iya. Argel sedih.
Argal itu sebenarnya mentornya datang dia ngapresiasi itu atau segala macam lah, kayak datang waktu hari jadi dan segala macam. Cuma makanya kayak aku bilang tadi, tiap mentor itu gak semua mentor itu punya rasa menjadi mentor gitu loh. Kebanyakan kayak cuman dia disuruh menjadi mentor, bukan merasa menjadi mentor gitu loh. Yang bener-bener gue liat effortnya, Tapang itu tadi udah sampai hari H itu ditemenin, dibantu banget sampai 19 jam kita mengubah backdrop itu dia temenin, bener-bener temenin malam gitu. Tuh, jadi bener-bener kayak pure pemilihan aktor harus pemilihan mentor harus dilihat lagi, jangan disuruh, tapi bener-bener lo mampu nggak dan lo harus bisa di mentor, bener-bener mentor. Tapi karena kayak gue sorry curhat, karena kayak Argel tahun 24 tuh kan mentor gue, terus gue kayak yang mendampingi banget, jadi gue expect anak 24 akan gitu nanti. Jadi lu sedih karena itu udah berlanjut. Oh nggak lu lanjutin sih gitu. Nah, mereka datang berapa kali, cuma mungkin saat lupa segala macam jarang banget lihat, paling hari-hari yang udah jadi atau apa. Gue belum, mungkin gue nggak tahu secara spesifik ternyata mereka udah komunikasi secara ini gitu. Tapi bahkan mereka juga bikin grup tanpa mentor kebanyakan dari mereka. Jadi kan kelihatan sih ternyata mentor nggak sebelonging itu gitu. Sama Reis ya, kayak menurut aku diperlukannya kayak gimana ya, at some point kan kita kayak nggak bisa ngelak kalau misalnya SDM sosio kayak kadang tuh ada yang misalnya nih udah kayak misalnya aku sebenarnya nggak mau masuk PDD tapi masuk PDD gitu. Nah tapi kayak itu emang nggak bisa dihindari karena kan kayak SDM kita juga kurang gitu. Tapi di sisi lain kayak aku harapnya kayak harusnya tuh di misalnya kayak divisi yang mereka tuh praktek, dan prakteknya tuh nggak cuma kayak kalau Tapang kan bukan ya udah malu gitu, aku nggak ngeremehin, tapi kayak maksudnya itu praktikal yang kayak usual aja. Tapi kayak di sisi lain banyak kayak misalnya Muspra atau PDD tuh mereka nggak ngerti how to make music karena mereka nggak pernah ada, misalnya menurut aku harusnya ada upgrading gitu loh, apalagi kayak hal-hal yang kompleks kayak musik, Muspro dan PDD dan kayak banyak yang kayak gitu. Dan kayak makanya kayak sempet ada clash di PDD kemarin karena many of PDD tuh don't know how to edit, nggak tahu ini. Dan kayak sebenarnya kayak menurut aku kayak mentornya juga kayak aduh jujur nih Kak, PDD mentor ya itu tadi sama juga kayak beberapa mentor lainnya yang datang ke sana yang kayak akhir atau mungkin tiba-tiba ada cekcok, ada masalah, dia baru kasih tahu ada apa bla 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 ya. Dan kayak mentor teras aku buka-buka aja Kapau, dia waktu Gamap tahun lalu dia yang bikin poster Nada Sunyinya Nala itu dia yang bikin. Dan kayak dia bilang ke aku kayak PDD gimana, terus aku bilang kayak aduh PDD gitu. Terus Kapau kayak kok gue gak jadi mentor ya, padahal gue yang edit gitu, kenapa gitu, kalau kayak harusnya tuh kayak Kapau dia merasa kalau gitu gue bisa ajarin gitu, tapi karena dia bukan siapa-siapa jadi kayak dia nggak tahu mau ngapain, jadi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Berarti mungkin lebih kayak ekspor sumber daya sosionya, mungkin akan ada banyak cutting yang berpotensi banget. Gue reset deh. Gue tuh malah tahunya kayak orang tuh rata-rata tuh nggak pengen jadi mentor gitu. Oh iya. Hah? Justru kita tuh kayak mentor tuh susah banget nyarinya gitu. Makanya kayak bisa jadi banyak yang nggak niat. Tapi maaf ya Kak, tapi emang kelihatan sih Kak kalau itu di mentor aktor ya, aku ngeliatnya ya. Aku nggak tahu kenapa. Kita tuh latihannya aja ya, tau nggak kakak bilang yang pas eval kita itu yang pertama kali itu loh Kak, yang sama Kak Sasa, kakak kan bilang tau nggak normalnya tuh kalian latihan pernapasan 15 menit, itu kita baru tahu di situ. Iya, karena gitu kayak sebenarnya pas latihan juga kan semuanya tuh dikasih ke director. Nah directornya nggak tahu mau ngapain Kak, mereka kayak nggak tahu mau di lokakarya. Aku nggak tahu lokakarya director gimana, tapi kayak kalau lokakarya scriptwriter juga cuma diajarin bentuk skrip tuh kayak gini dan lu bikin skrip yang bagus tipsnya ini nih gitu, nggak dikasih tahu tugas lu ini. Makanya kayak aku ngerti banget kayak direkturnya juga bingung kalau pas latihan harusnya 15 menit ya, dia nggak tahu kalau warm up pernapasan gimana, sementara aktor juga nunggu keputusan dari direktur gitu. Itu lagi bener jujur tidak meren. Sebenarnya ini kayak dari pembahasan kita sejauh ini ya, yang sering muncul tuh kata bingung nggak tahu ada proker, bingung nggak tahu harus ngapain karena ternyata nggak sistematis. Iya bener banget, bingung timeline yang nggak jelas. ya selalu bingung ya Kita bingung Namanya terus manusia. Karena kalau misalnya tapi satu tuh kan kayak gitu, selalu kayak gitu, dan kayak kita berusaha memecahkan itu. Kayak
nggak sabar semester 8. Tapi tuh Jauh banget. 2029 masih jauh ya. aduh, pengen juga segera selesai. Oke, berarti ini kita sesi kedua udah selesai. Sekarang tuh tinggal kayak sesi kita akan nyebutin inovasi kita. Terus kalian kayak, ya oke. Bentar, gue masih mau iya, bener. soal sorry. Berarti kalau yang gue simpulin juga selain yang teori simpulin soal kebingungan, menurut kalian tuh upgrading tuh penting banget kan untuk kayak Jujur lu ya. jadi staff apapun, lu kegiatan apapun, upgrade. Jujur ya. Iya. Bener-bener. Udah, lanjut. Oke. Sekarang jadi kayak kalau misalnya kalian setuju, kalau misalnya nggak setuju, ini kalau setuju banget, kalau nggak terlalu setuju. Enggak, sebenarnya kayak kalian boleh angkat tangan terus ngasih pendapat aja sih daripada kayak gitu, Pi. Itu bener sih kak. Setuju nggak setuju? Ini udah kayak survei ya, 1, 2, 3. Kayak lo akhirnya setuju tapi kayak kenapa, terus kayak gitu aja ngapain. Kan gue masih Jangan kan dikuantitatifkan. dia waktu itu kan nonton FGD tuh mereka emang megang kertas gitu loh kayak 1, 2, 3 gitu. Oh. Gue agak bingung. Ada ini ya kita berapa nih setuju maksudnya? Iya. Setuju nggak setuju bingung. Nah, dari kayak yang pertama tuh kita tuh kepikiran soal penamaan divisi. Jadi sebenarnya kayak misalkan apa ya, nama divisi yang lebih practically dan lebih nyambung ke Kerjaan sebenarnya kayak. Nah, itu tuh Jadi seberapa? diganti nama apa seberapa penting dan ngaruh itu buat kalian. Studi kasus misalnya biro keuangan diganti jadi biro bisnis kreatif. Kalau yang setuju angkat tangan, kalau nggak setuju Biro bisnis kreatif. Setuju. kenapa nggak setuju, kenapa nggak setuju? Ini berarti kita setuju kayak namanya itu di Maksudnya kayak itu penting ya. Oh, setuju. Setuju sih aku sih. Setuju. Penamaan tuh penting. Penting banget. Contoh kedua tahun lalu tuh Mas Pro namanya Tata Musik, terus tahun ini ganti jadi Musik Production. Itu menurut kalian gimana? Itu menurut aku penting. Penting. Aku tuh ngeliat music production. Orang tahu dari namanya jadinya. Iya. Jadi pas tahu dari namanya dia baru nyari tahu oh music production. Iya. Wah, Kayak apa? itu Jadi apa yang di pikiran singkatan. pertama gitu. Oke, dia akan produksi musik. Nanti baru setelahnya dia akan bisa lebih dalam. Bener penamaan itu penting untuk tahu di awal. Kalau dari kamu gimana? Kamu sebagai musik? Karena kayak nggak sih, aku kan tahun ini jadi music production kan, so aku denger kayak music production kayak keren banget gitu kan. Cuma kayak kalau misalnya aku denger tata musik tuh aku masih kayak tata musik gitu loh, ngerti gak sih? Karena penamaan tuh beneran sepenting itu sih menurut aku. Jujur Kayak, ya. karena kayak penamaan tuh jadi kayak Iya, menjadi jujur. first impression kita kan. Kan ya first sih. impression. Dan first Iya. impression tuh penting sih menurut aku gitu. Oke. Iya. Itu contohnya kayak tadi yang keuangan, maksudnya tuh keuangan ya udah keuangan aja kayak sekadar sounds boring Ah, gitu. iya. Iya. Kalau apa bisnis dan kreatif tuh kayak maksudnya tuh dengan keuangan ini kayak harus kreatif gitu loh, mengelola uang ini tuh kayak gimana Iya. gitu loh, kayak misalkan dari usahanya Mereka gimana vokasi bla. ya. Ya Allah. Dulu aku hampir milih itu lagi. Itu menarik. Berarti kalau menurut kalian sejauh ini kayak nama-nama yang gak menarik yang harus diganti tuh apa? Bukan gak menarik sih kak, lebih Yang kayak kurang menggambarkan. Iya, Iya. menggambarkan kerjanya itu kayak contohnya nih. Kalau di Facaras aku nggambarin Ini sih. di HMS. Coba aku sebut Atau ya. terserah sih sebenarnya. coba ya, aku jadi fan Nanti kita punya dari HMS HMS juga atau yang kayak kalian pernah dengar terus kayak kalian bingung. Aku tahu kayak aku di Fish Price, aku ada divisi malam penutup. Nah Oke. itu tuh menurut aku tuh kayak keren, kayak ngerti gak sih? Aku tuh belum pernah denger divisi malam penutup kan. Jadi kayak Maltup. karena ngerti kan Maltup, meletup. divisi maltup gitu. Nah, tapi menurut aku tuh jadinya kok kayak tapi keren karena kayak nggak ada di proker lain dan kayak emang ini divisi tuh khusus untuk malam penutup visi apresiasi gitu. Ngerti nggak sih? Jadi menurut aku kayak penamaan yang kreatif dan seru dan emang sesuai tupoksinya itu penting sih. Tapi kalau Maltup sebenarnya kan berarti kamu ngurus acara kan? Iya, sebenarnya acara sih. Nah, berarti kayak tapi dinamain divisi Maltup itu membingungkan kamu. Awalnya aku sempet bingung, ya kan? Karena kayak kok ada acara tapi ada Maltup, tapi ternyata pas abis disosialisasiin juga sama kakak-kakak panitia Fispresnya kayak ternyata tupoksi mereka tuh sangat-sangat berbeda loh gitu. Karena kalau misalnya acara tuh lebih ke kayak kalau misalnya Fispres tuh kalau misalnya ngeliat kayak ada games yang kayak apalah yang ada ulur tangga dan lain-lain itu kan kerjaannya divisi acara. Terus juga yang kayak balon kemarin tuh yang prosotan itu kan juga kerjaannya divisi acara. Kalau divisi Maltup tuh kayak berarti emang lu tuh spesialis ngurusin the whole Maltup aja sih untuk postingannya Fispres gitu.
Tapi balik lagi emang harus disosialisasikan dengan lebih jelas lagi juga sih tupoksinya. Tapi raise hand, bener sih. itu unik. Jadi orang mau cari tahu lebih karena kekurangan kita kemarin itu, ini orang masuk Artgal, dia kira oke, Artgal kita nyusun art galeri, bukan apa ya maksudnya? Ya nyusun galeri, ternyata dia baru tahu ternyata bukan gitu loh. Jadi dia tuh orang tuh masuk karena cuma sekedar tahu nama tapi nggak tahu secara spesifik kerjanya apa. Ini dimancing orang kan buat kira tahu lebih. Maltup tadi apa? Jadi orang mancing. Oh, Maltup ternyata gini. Orang yang baca buat baca. Jadi kita kurang clickbait gitu. Iya. Tapi kalau aku ya kak, kamu dulu atau aku Kamu dulu? aja. Ladies first. Enggak, kayak iya kalau clickbait jadi kayak orang pengen nyari tahu lebih gitu ya. Kalau aku malah aku nggak tahu ini kebalik atau gimana. Tapi kalau aku tuh nggak tahu kenapa aku di SMA tuh nggak ada namanya PSDM. Adanya taunya personalia. Oh iya personalia. Iya, jadi itu juga menurut aku jadi pertimbangan juga kak. Mungkin kalau kata PSDM kan emang kepanjangannya personalia sumber daya manusia kan. Tapi kita tuh kayak belum tahu nih karena di SMA tuh jarang banget ada namanya divisi PSDM. Pas aku aja baru tahu tuh pas aku kuliah PSDM tuh ternyata ini. Jadi itu menurut aku mungkin karena beberapa proker HMS aku lihat kan ada di semester 1 semester ganjil kan kak, which is itu ada anak-anak maba. Dan itu staff juga paling banyaknya jadi maba-maba. Jadi biar kayak maba-maba tahu kalau PSDM itu apa, mungkin kayak personalia itu juga jadi plan yang bagus gitu loh kak. Untuk di prokernya. Iya, jadi dia tahu oh ternyata nanti kerjanya tuh kayak gini kayak gitu. Raise hand. Tapi menurut aku ini menarik karena kayak agak kontradiktif. Di satu sisi tadi teman bilang kayak better yang aneh sekalian supaya orang nyari tahu, tapi satu sisi kayak kalau nggak familiar juga jadi bingung. Jadi bingung karena aku aja bingung. Iya. Aku aja pas tau PSDM lah kenapa gue nggak dari dulu daftar PSDM seru kayak gitu loh kak. Jadi kayak aku tuh dulu kayak menghindari PSDM karena aku nggak tahu takutnya jadi mati lah atau apa. Tapi pas aku join kayak lah seru anjir, gue suka nih kayak gini. Tapi kalau menurut aku better kalau yang soal sebenarnya itu bisa kayak bersandingan sih kak. Tapi kalau menurut aku kalau untuk nama divisi yang benar-benar apa ya mungkin kayak yang tadi yang lebih kompleks atau lebih kayak lucu gitu, itu lebih ke dalam proker-prokernya kayak divisi-divisi pembagiannya. Karena kalau buat HMS-nya sendiri itu kan maksudnya kayak jangka panjang banget kan. Dan kalau misalnya nama-nama yang terlalu sulit di HMS jadi orang-orang bingung karena kan selama ini HMS bakal terus eksis selama kayak masa jabatan mereka kan. Tapi kalau untuk divisi kayak di pembagian divisi di acara-acara terusnya kayak proker-proker itu kayak orang-orang baru nyari tahu gitu, baru pengen nyari tahu. Dan kayak menurut aku kayak karena misalnya kayak tadi misalnya divisi malam penutup, oh nanya ke siapa, oh ke personalia, aku gak tahu karena personalia itu ini gitu, bisa kayak ngerti gak sih kayak HMS lebih mudah dimengerti, makanya kayak saat ada yang tidak dimengerti di proker lain bisa ke HMS gitu. Jadi tetap tergantung skalanya karena kita salah. Iya. Kita sebagai yang suara wadah utama kita tetap harus jelas, tapi untuk yang ke bawah-bawahnya lebih paham. Yap. Tetap menarik. Bener, kalau soal PSDM, soalnya setahu gue kalau PSDM itu biasanya ranahnya lebih gede. Jadi kalau organisasi makanya PSDM harusnya di proker tuh personalia, setahu gue gitu. Nah, kemarin kita teras personalia. Jadi kayak kalau personalia tuh lebih ke ngurus absensi doang gitu. Kalau PSDM tuh sekalian mengupgrading jadi pengembangan sumber daya manusia gitu. Kayaknya Nah, ini masih soal nama teman-teman. Jadi kan kalian kan kayak dari Tamus ke Muspro kan jadi bahasa ini ya, bahasa Inggris. Kayak sebenarnya kalau menurut kalian kalau misalnya di HMS gitu misalnya kayak ada variasi nama, kayak ada yang bahasa Inggris yang di Indonesia tuh kayak masalah apa enggak? Contohnya misalnya aneh nggak? PSDM, janggal nggak? PSDM misalnya namanya HRD, Human Resources Development. Sumpah. Tapi kadang tuh ada orang yang lebih ngerti malah bahasa Inggrisnya kak daripada bahasa Indonesianya. Cuma kalau mix agak janggal. Tapi kalau mix janggal. Iya. Dinamika masyarakat sosial kan banyak, ada yang dari international school, ada yang dari Depok pelosok segala macem. Gak boleh Ngomong gitu. banget sih Jambi emang. Ya, dia belakang stasiun Depok. Nggak pelosok banget saya aja. Depoknya itu loh. Depoknya banget. Original Depok kayak ini nih. Depok seberang blok. Maaf kakek, aku juga pelosok. Dia langsung kayak Tapi ya itu tergantung dinamika. Gimana caranya bikin nama tuh universal gitu loh. Tapi kadang ada beberapa bahasa Indonesia ya di satu divisi itu kayak orang-orang nggak tahu. malah nggak jelas. Iya, kalau dengan HRD orang tuh langsung tahu oh ini kerjanya kayak gini-gini nih. Karena kan kita tahu kalau HRD itu kerjaan juga ada di dunia kerja kan. Tapi kalau misalnya jujur ya aku aja baru tahu PSDM personalia itu pas kuliah. sama lagi. Iya. Tapi jujur kayak nih, aku Sampai izin nanya break ChatGPT karena kayak lagi. advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Kayak pasti kita denger aja udah kayak apa
apa nih gitu loh Kak. Berat Kayak banget. berat banget dan kayak nggak familiar gitu, kayak ngapain ya kalau misalnya advokasi dan kesejahteraan mahasiswa gitu. Mungkin kalau misalnya mau penggunaan bahasa Inggris Kak, kayak yang orang udah tahu artinya apa, kayak creative income itu kan orang pasti Iya, tahu tuh artinya. bahasa Inggris yang umum orang Iya, yang tahu. Finance itu kelihatan banget keuangan. Tapi kalau misalnya gabung divisi ada nama bahasa Indonesia ada bahasa Inggris, menurut aku itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena ada beberapa ya kayak gini yang tadi aku bilang, kayak orang lebih tahu HR, HRD daripada personalia. Kalau misalnya ada acara ya nggak apa-apa. Acara kan orang jujur lebih tahu acara daripada IO. Kadang orang lebih tahu acara daripada IO. Terus kayak mungkin Warmek juga menurut aku tuh agak ini sih. Jujur. Iya, Janggal-janggal Tarias. kan? Iya, aku dulu tuh kayak Warmek apaan Warmek? Aku gitu. Ih, enggak itu loh, Soalnya Kak. aku pernah nanya kayak lu Enggak. divisi apaan sih? Ear Gue catching. Warmek. Iya, Warmek. Warmek. Gue kayak Harusnya kan warmek dulu, cuman orang tuh jadi kayak warmek. jadi sempet ambigu Kak. Aku tuh sempet ambigu. Ternyata pas dikasih tau panjangnya wardrobe make up kan. Terus aku kayak kenapa nggak Tata Rias sih? Iya kan. stylish gitu. Styling gitu. Styling boleh. Lucu deh ini. Jadi itu sebenarnya oke, berarti sebenarnya maksud kita pertimbangin itu bukan bahasanya tapi familiaritasnya gitu ya. Nah terus soal Warmek Musma tuh sebenarnya situasi sama tahun lalu tuh anak-anak tata musik tuh nggak mau manggil dirinya tata musik, namanya Muspro kayak band keren. Terus Tata Rias juga nggak mau, mereka kayak gue nggak mau, gue mau wardrobe and makeup gitu loh. Jadi oke tahun ini diganti saya gitu. Tapi warmek banget. Tapi ya pas Ujungnya di itu loh. jadi jelek. Ujungnya kenapa? Gak enak gitu. Ambigu udah kuliah. Nah Oh iya. Nah, terus kayak ini pertanyaan baru lagi ya. Kalian apakah kalau dalam memilih proker itu tuh penting bagi kalian untuk melihat skala prokernya? Yang misalkan itu skala prokernya misalkan buka se-UI, ada buka volunteer se-UI, terus kayak misalkan ada yang kayak se-FISIP atau ada se-sosio yang lebih kayak ke internal bonding. Nah, menurut kalian itu penting sebagai pertimbangan nggak? Penting banget. Penting, jujur. Karena tujuan proker kan selain kita nambah skill, kita pengen ada relasi. Nah. Jadi mungkin kalau ada proker gede, oke mungkin akan ada relasi yang banyak dari anak via bla bla bla. Jujur iya lagi. Dan kayak itu juga menurut aku nyambung sama komentar kita yang tadi, kayak orang-orang taunya sos on stage itu buat sos. Makanya kayak kita nggak pernah ada kayak sos on stage. Kalau mungkin kalau bayangan aku kalau pernah sos on stage for all, misalnya for kayak everyone gitu, kayak ada di posternya buat kayak ini tuh buat umum gitu, bukan terus udah kayak gitu kayak itu menimbulkan kebingungan, nggak cuma di mungkin kayak sayangnya kayak karena kan sos on stage itu mencari audiens kan, dan kayak gitu kayak audiensnya kecil, dan kayak kadang staffnya juga bingung gitu, kayak waktu aku masuk Kilbal aja, Kilbal tuh apanya sos on stage gitu, Kilbal aku Bali. kira Sumpah iya Kak, aku tuh kayak Kilbal tuh apa ya? Acaranya ngapain ya? Aku kayak gitu. Kilbal balik. tapi kayak apa jadinya aku baru tahu kalau apa ya kilas balik, oh ternyata ini buat apresiasi sosiologi aja gitu, jadi nggak pernah dikasih tahu buat kayak rangkap Rangkap. rangkap kayak apa ya, jangka ininya tuh buat apa audiensnya, ataupun misalnya koneksinya buat apa gitu. Terus kayak mungkin Mencangkup, makanya anjing. mencangkup, oh iya terus kayak Atur lalu kemudian. Ini kata kayak- ayam kali makanya dirangkap. sebenarnya kan kayak ini mungkin aku malah jadi nyambung sama yang sebelumnya, jadi kayak sebenarnya waktu Kilbal itu kayak mungkin Kak Kev juga tahu ya, karena kan staffingnya tuh tertutup, jadi emang kan mereka juga klarifikasi waktu VL staff kayak mereka emang cara staffingnya dengan narik-narik, tapi kayak yang aku sayangkan adalah kita cuma kayak waktu itu aku cuma dicet, kamu mau nggak jadi divisi acara gitu. Oh, nggak Terus kayak- dijelasin iya, bakalan terus aku apa. kayak Iya, itu emang gitu. divisi acara apa kak gitu. Oh, divisi acara kilas balik prokersos gitu. Terus aku kayak prokersos tapi nggak tahu prokersosnya ngapain gitu. Itu kayak Jadi butuh BC gitu loh, iya. Kak, penjelasannya Dan gitu. kayak, BC. jadi aku tuh pengennya tuh card. kayak oh ini ada ini nih kilas balik, Kayak terus kayak ikutan. ini tuh acara buat apresiasi sos gini gitu. Nah terus kayak pas yang aku sayang juga mungkin ini buat eval staffnya sih kak, jadi kayak pas staff itunya kenapa kayak jadi banyak anak sos yang nggak kedapatan kesempatan. Waktu itu tuh kayak aku ditanyakan, menurut kamu siapa lagi yang cocok buat jadi divisi acara, terus aku nyebut A, B, C, D, terus kayak ujung-ujungnya
mereka malah memilihnya yang lebih familiar. Jadi misalnya kayak Kakef, terus aku kenalnya Kakef, jadi mereka namanya Kakef gitu. Padahal kayak menurut aku udah ngasih masukan nih, menurut aku 3 orang yang lainnya juga cocok kok kalau buat jadi divisi acara, tapi nggak di reach out gitu. Boleh. Enggak. Tadi kamu bilang ini acara kilas baliknya sos tuh, kamu pikir sosnya tuh sos on stage. Iya, aku kira kayak nyambung sama sos on stage itu. Sama Kak, aku kira itu penutupnya dari sos on stage. Sumpah. Karena mepet juga kan, kayak Iya. deketan gitu. Tapi ya Kak, ini aku nggak tahu kenapa menurut aku ini, maaf ya Kak kalau bisa sakit hati atau gimana, sumpah. Ya menurut aku tuh kilas balik itu kayak, menurut aku tuh sayang kalau diadain. Kayak menurut aku kan dia apresiasi kan ya Kak, kayak ngasih apresiasi gitu-gitu. Menurut aku tuh kenapa nggak digabungin ke satu proker biar sekalian gede gitu loh. Karena menurut aku kilas balik kemarin kan aku bukan panitia ya. Nah aku tuh datang, sama Kak Fiori kan. Itu aku ngerasain kayak ngapain ya? Iya asik panitianya gitu loh. Jadi aku kayak udah deh, buat. Aku Karena nggak tahu kenapa itu sih. bukan suatu proker yang harus jadiin proker satu gitu. Iya, sih, menurut kalau kata aku mending betul. ya kan. Karena mending- jadi receh kalau dijadiin acara satu gitu kan menurut aku. Aku ini sih paling kayak bener sih, kayak sebenarnya tuh bisa banget loh kayak ngegabungin sos on stage sama Killball, karena kayak jadi Mereka tuh mirip tahu. Iya kayak Fish Press, tapi ya konsepnya kilas balik ini sebagai apresiasi untuk anak-anak sosiologi yang sudah menyelesaikan semester dengan acara yang acara di Teko kemarin itu. Jadi apresiasi itu dalam bentuk itu gitu, dalam hiburan gitu, dan mungkin ada booth yang gimana jadi mereka bisa digabungin sebenarnya. Iya, sumpah. Itu lebih relevan menurut aku Kak. Karena kalau kayak gitu juga akhirnya Killball kayak jarang yang datang Jujur kan. sepi. Killball. Dan Killball tuh kayak nggak ada unsur-unsur sosnya gitu, bahkan kayak aku aja nggak tahu kalau Killball tuh untuk anak sosiologi karena namanya kelas balik gitu, ngerti nggak Kelas sih? balik. Aku aja tuh, aku kira tuh Killball tuh kayak penutup sos on test. Aku sampai kayak pas di chat gitu sama kak siapa gitu, kayak dibilang kayak, ntar kamu datang ya ada apresiasi wakil tuh, kayak, oh ini penutup sos on test ya Kak. Aku sampai ngomong kayak gitu, sumpah. Karena aku nggak tahu kalau Killball itu ternyata proker yang beda. Gitu. Jadi menarik sih, tapi mungkin iya untuk sos on stage karena kita sekali lagi sekarang ke FISIP gitu, jadi kayaknya nggak bisa. Tapi itu nggak sih karaoke night? Itu tuh karaoke night tuh kita bikin emang internal. Nggak, tapi menurutku bisa tahu Vin, karena Fish Press juga dibuka buat eksternal asli. Tapi kita aja sekarang lagi struggling untuk membuat ini jadi kayak bukan sosial banget. Kalau misalnya karaoke night itu sebenarnya nih ada sih. Tahun depan tuh kita rencananya mau segala ada wisudaan buat anak atas gitu proyeksinya. Jadi kayak nanti kan ada perpisahan kayak kasih bunga terus nanti, tapi kayak mereka akan ketemu di situ, terus itu bisa sih kalau sekarang kita taruh apresiasi di situ. Lucu sih Kak. Nah tadi itu kan soal skala ya, kan gue balik lagi ya, kan soal skala tadi menurut kalian kan penting, tapi kayak kalian ngeliat skalanya apakah kayak antara panitia, kalian bisa kayak panitianya anak entrepreneur ini atau kayak yang kayak social stage itu kan panitia tetap sosiologi tapi acaranya dibuka ini kan kayak misalkan acara open house itu kan berarti panitia tetap sosiologi tapi acaranya dibuka lebih luas gitu. Menurut kalian itu tuh perbedaan kayak gitu tuh penting nggak? Menurut aku penting. Yang Penting menurut banget. kalian lebih oke yang mana? kalian Oh, consider tuh kayak gimana? sebenarnya Kak, yang bayangan aku ya Kak, aku tuh pernah sempat mention ada salah satu proker dari Hima HI. Itu kan dia ada ya kayak dia kayak ESA gitu kan Kak. Jadi kayak di desa, tapi dia buka volunteer buat sevisit. Gitu loh Kak. Itu menurut aku itu bagus banget karena dia tuh walaupun Hima tapi dia tuh punya proker di mana panitianya itu rekrutmennya juga dari sevisit. Nah itu juga menurut aku itu bagus banget untuk kayak relasi cakupannya juga lebih gede. Tapi kalau misalnya konteksnya ke open house itu menurut aku lebih ke sosiologi aja sih. Tapi aku baru tahu boleh kayak gitu kalau yang himpunan bikin open mic. Tapi volunteer. Iya volunteer. Staffnya tetap dari Staffnya sos kan. Karena kan kalau himpunan kayak yang penting dapat wadah dulu kan si anak-anak himpunannya gitu. itu mungkin resolve problem tadi yang kayak kalian pengen skalanya dapat relasi yang banyak, tapi kan kalau skala yang kegedean juga kan mesti kayak proker UI banyak kan juga capek kan. Jadi prokernya tetap sosio tapi kalau volunteer luar terus skalanya di expand kayak misalnya tadi. Karena menurut aku SGB ya Kak, itu bisa diperluas gak sih? Kayak iya, itu jujur, bagus banget jujur. Kak. Anak sosio. Jujur ya Kak, aku tuh nggak tahu oprek SGB.
Terus pas aku nanya teman-teman aku kayak gue ditarik Ditawarin. gue ditarik Aku Vin, juga. gue ditarik Vin. Kayak ya gak ada yang narik gue ya gue nggak tahu aku gituin. ada oprek juga ya. Iya, padahal aku suka banget Kak kalau misalnya ada yang sosmas Jujur, gitu, aku jujur, suka jujur, banget. jujur. Makanya aku daftar ESA karena itu Melangkah aku suka bersama ESA. merajut makna. Jadi kayak aku tuh agak nyesel, aku sebenarnya nyesel nggak ikut SGB karena nggak ada yang narik dan aku nggak tahu oprek. Jujur FOMO, tapi karena dia makan jadi. Tapi Iya. kayak itu Kak, sebenarnya kayak aku ngerasa sosialisasi SGB tuh lucu karena waktu pas mereka nyari panitia, waktu itu aku inget banget kalau Gas di Kubi, terus dia kayak nyamperin satu-satu anak 25 ikut SGB, tapi masalahnya itu malam-malam, nggak ada anak sos yang di situ siapa? Anak-anak yang ngurusin Gelmap, jadi kita nggak ikut. Jadi kayak nggak semuanya kena gitu loh. Sebenarnya kayak berpotensi buat semuanya ikut, cuma kayak sayangnya sosialisasinya di waktu yang kurang tepat aja gitu waktu itu. Kalian lebih prefer proker sosio apa proker non sosio? Yang lebih suka proker di skala sosio angkat tangan, yang lebih suka di luar enggak apa? Luar. Oke. Berarti alasannya kenapa? Ya kayak kita soalnya butuh alasan nih apa yang membuat itu biar kayak kita bisa memperbaiki di sosialnya juga kan. Kalau aku sih Kak, sebenarnya kenapa aku lebih milih yang di luar sosio? Karena mereka jelas gitu Kak, kelihatan nih, oh ini acaranya ini. Terus mereka tuh ngasih tahu sistematisnya. Karena jujur ya Kak, aku ikut SFL aja, itu kita nggak ada tupoksi nanti aku waketkon ngapain. Nah, nggak cuma SFG ternyata, SFL juga. SFL sebenarnya juga, tapi aku lebih baik diem gitu loh. Aku jarang cerita kan, paling cerita ke dia, SFL. Terus kalau sesama apalagi sosio sesama staff itu memang kayak sangat kelihatan tidak profesional mungkin, jadi kayak karena teman sendiri atau apa jadi nggak enakan. Iya, Contohnya Sumpah mungkin iya, kayak Kak. ini kemarin sosial kemarin, maksud aku itu parkirannya semua yang ngerjain sebagai PO. Maksudnya bukan ya dia yang nyuruh, dia ikut terlibat, oke bagus sih bagus, cuma kan maksudnya ada itu fungsinya sama gitu loh, kayak mungkin logistik harusnya emang pengerjaan ini, tapi kenapa kak kiranya masuk bla 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 gitu, maksudnya jadi kelihatan banget nggak profesional karena sama teman sosio gitu. Kalau di luar tuh kan ada rasa nggak enakan, kita harus profesional, kita kerja bareng karena di luar kan gitu. Jadi menurut aku jadi profesionalnya kurang aja kalau sesama. Jadi birokrasinya kurang jalan, strukturnya kurang. Jujur iya. Mungkin ini saran aku ya Kak, setiap kalau ada oprek selain sosialisasinya dibuat kayak guidebook gitu ya. Itu isinya apa? Itu divisi ini kerjanya apa? Ya, Ini kayak divisi ini birokrasi kerjanya lah. apa? Iya karena selama ini oprek aja kan kayak lu mau nggak jadi tim acara, udah nggak dijelasin acaranya bakal apa kayak gitu. Jujur. Ntar tiba-tiba pas kerja disuruh bikin rundown, bikin ini, stres akhirnya matil, nggak enak doang, kayak gitu loh Kak. Tapi kalau misalnya prokernya visip kan kayak kelihatan tuh, oh ini tugasnya ini, oh ini tugasnya ini. Dan biasanya ada upgrading juga. Bener-bener si profesional. Ada buklet gitu. Ada bukletnya. Terus selalu ada upgradingnya juga Kak, nggak sembarangan gitu. Kayak menurut aku walaupun sosio upgrading skill tuh butuh banget. Tapi gimana tuh upgrade yang kalian dapat di luar tapi udah Itu kayak apa ya? Kayak contohnya aku di ESA Kak, itu ada upgrading selalu tentang Oh, ya. PSDM tuh harus kayak gini, diajarin cara jadi Semua divisi ada PSDM. upgrading. Ya kemarin volunteer aja ada. Aku kan yang main. Kayak gini sih kalau di acara tuh kayak upgrading cara lu bikin rundown tuh kayak gimana itu juga diajarin. Ada Kak, iya kan acara gitu kan ya Kak? Selalu ada. Karena aku megang Sesimpel acara. itu Kak, biar kita tahu kita mau kayak Iya, gimana nih assessment bikinnya. tuh juga bener-bener belum sih, tapi katanya bakal ada upgrading dari orang yang ini banget olah data. Iya. Jadi kita ngerti, oh belajar olah data bla bla bla, terus lapangan gimana. Sebenarnya nggak usah yang kayak materi yang gede-gede kayak dosen atau apa sebenarnya nggak Jadi usah. sambil kayak nongkrong aja itu Iya, bisa. atau kayak cutting yang Sama udah yang tahun angkatan lalu. iya tahun lalu aja itu udah bagus banget Kak. Kayak kita tahu oh ternyata tahun ini kerjanya bakal kayak gini. Ya udah kita jadi punya gambaran kayak gitu Karena sih, kalau Kak. kitanya nanya nih Kak, misalkan kita nggak tahu ini, jadi kita kayak aduh kok masa gini doang nggak tahu sih, takutnya gitu. Kita tuh dalam diri kita ngerasa kayak aduh kalau gue nanya begini kira-kira takut respon dari cutting atau orang lainnya tuh kayak masa lu nggak bisa sih gimana aja pas SMA gitu. Kayak blow on lu. Kan kalau misalkan di upgrading skill gitu emang benar-benar ada satu orang yang ngejelasin ke semua gitu loh, biar kayak ya udah sama-sama tahu gitu Kak. Sama kayak waktu itu tuh aku Iya. makanya kenapa Iya. aku bilang kayak PDD tuh bahkan kayak di SFG aja itu harusnya ada upgrading, karena waktu aku ngambil aku ikut Manggala Jingga dan itu aku jadi media propaganda kan. Dan itu tuh jujur aku nggak ada pengalaman sama sekali buat, dan aku di propaganda yang dimana kayak bikin konten brief, terus kayak bikin caption gitu-gitu. Nah tapi itu bener-bener
kayak cara upgrading mereka tuh nggak yang benar-benar kaku di mana kayak ada ruangan kalian ini enggak. Itu kita waktu itu upgradingnya benar-benar di selasar gedung C. Terus kayak kakak-kakaknya cuma kayak cuma ini aja, kayak ini bikin caption tuh pentingnya ada kalimat persuasif, ada ini loh gitu, ini dari kita kayak oh gitu, dan ada rasa kita nggak segan buat kayak nanya juga. Karena itu tempat mereka emang karena lagi di situasi yang belajar. Dan kayak itu tuh benar-benar diajarin, bahkan waktu apa ya, aku bukan media sih, cuma aku lihat media tuh benar-benar diajarin cara ngedit, cara pakai Figma yang itu tuh kayak benar-benar susah dan kayak bener ini, dan kayak benar-benar kayak mereka saling tahu oh aku kurangnya di sini Kak. Jadi karena yang aku sayangkan beberapa PDD di proker kursus itu kayak oh yang emang dia bisa ngedit aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mereka ada keinginan buat ngedit tapi di upgrading aja gitu. Lebih penting ambil staff yang memang berkeinginan atau yang memang punya skill. Kalau aku yang punya skill, Kalau aku mix enggak. aku begitu sih. lebih berkeinginan tahu. Iya, karena Sumpah, yang aku punya lebih skill bisa berkeinginan. matil Iya, gitu. yang punya skill tuh bisa matil Kak. Yang berkeinginan, sumpah. Kalau berkeinginan itu bener-bener dia niat Mau niat belajar. niat ini, niat mau bertumbuh. Jadi bener-bener oke orang niat dan dia pasti akan belajar. Karena kalau orang punya skill tuh kadang kayak, aduh, udah punya nih, ngapain mau kalian lagi malas atau bla gitu. Jadi mendingan kita oprek kalau misalnya ada yang daftar PDD walaupun dia belum punya skill dibanding kita narik orang yang jadi Iya, PDD tapi tapi dia kan nanti iya. tarik. Iya, berarti mungkin di intinya harus ada lebih update lagi, upgrading skillnya harus lebih ada lagi biar nanti dia pun di situ nggak nganggo karena nggak tahu apa-apa tapi kayak oke, belajar hal baru karena kan ya aku pun tujuan ikut staff relasi deh pengen belajar hal baru karena pertama kali gitu. Iya Kak, sumpah. Kadang aku tuh kayak apa ya, pengalaman aku juga itu rata-rata tuh orang yang mau belajar malah lebih bagus tau hasilnya karena dia bener-bener niat gitu loh Kak. Kadang yang punya skill tuh kayak ya udahlah gampang mikir rundown doang ntar aja kayak gitu jadinya, karena banyak anak dari kita kayak gitu tau. Gitu. Dan kalau menurut aku juga jadi Kok kayak masih? ini Kak, kalau skill gitu jadi kayak ada labeling itu loh. Contohnya Claire kan bisa PDD nih, jadi labeling dia udah PDD. Iya, Sebenarnya itu banyak kasihan yang loh, lain Kak. yang Padahal dia berpotensi punya dan potensi. dia nggak bisa nolak itu karena nggak enak kan Iya. Claire orangnya. Claire kalau acara juga bagus. Itu acara Tapi bagus dia dia. cerita kayak gue PDD lagi Jujur. dia kayak gitu mulu. Kadang tuh pengen explore yang Stigma, lain. jadi Jadi tuh labelingnya udah dia bisa PDD bisa ya udah taruhnya di situ. Jadi itu terus itunya. Jadi terlalu spesialisasi Menarik, gitu. menarik. Nah, seberapa kalian tertarik sama proker inovasi yang kita bawa yang kita mau ngambil stakeholder audiens SMA? Kita sebenarnya bukan belum ada rancangan yang kayak strukturnya acaranya secara rinci bakalan open house atau lomba atau roadshow, tapi Iya. kayak intinya tuh kita Antara membuka itu. stakeholder ke SMA. Luar SMA. Kalian tertarik? Jadi kayak misalnya kalau anak-anak SMA itu datang ke UI terus mungkin kalaupun open house Pokoknya berkaitan sama Tapi kita yang belajar sama pertama pengen lagi. Iya, Ya, pasti rame sih apalagi UI. Iya kan. sumpah. Kalaupun kita ngambil keuntungan dari situ lumayan juga. Iya, itu motivasinya. Keuntungannya kan duit. Jujur. Jual lah gedung ini. Ini baru loh Baru Iya. warnanya beda loh. Bakaran dulu ya baru diganti. Kalau menarik ya, menarik. Menarik Sumpah, loh. itu banyak kan, soalnya aku BKUI roadshow kan, itu banyak banget yang kayak kakak juga BK. Gue BPHBF. Demi apa? Pantas kenal Kak Kalista. Kan itu. Laisa PJ gue. Berarti kakak megang itu ya si Abrar ya? Abrar BU deh. BF si Dimas. Butuh uang. Butuh uang. Oh kakak tahun lalu. Oke. Iya, BPH tahun lalu. Back to again. Ya baik. Soalnya tuh banyak banget Kak Sosio tuh ditanyain kayak, Kak Sosio tuh ada open house-nya nggak sih kayak HI gitu. Aku bilang kayak nggak ada lagi, Jujur. datang aja gratis kok. Gitu. Ke UI, aku selalu bilang kayak gitu, datang aja ke UI, ntar telepon. Ntar gak gue datengin tuh. nanti yang open house udah sendiri. Sumpah Kak, sebenarnya Kak, ini tuh bayangan aku ya. Aku kalau misalnya jadi suatu kayak aku pengen bikin proker gitu ya, aku pengen bikin proker itu. Dan aku tuh bukan yang kayak ke sosio doang. Aku bakal kayak mereka ajak jalan-jalan ke UI biar kayak apa ya, kita bisa ngasih harga gede. Lumayan kan duit. Tapi kita bisa kasih juga dengan fasilitas gratis yang udah ada di UI. Naik Bikun kan gratis. Kita ajak aja jalan ke Bikun. Jadi selain ke sosio, kita juga ngasih tahu tuh Kak, ini ada fakultas ini, fakultas ini, fakultas ini. Itu sumpah, itu aku tuh sempet soalnya buka bisnis itu. Jadi pas aku SMA, itu aku kayak sama alumni aku, kayak kita tuh buka
buka les UTBK gitu. Tapi nanti yang UTBK-nya bagus kita ajak ke UI jalan-jalan kayak gitu. Itu mereka excited banget dan sebagainya. Karena anak SMA itu romanticizing UI banget sebagai aku karena Aku enggak sih waktu kayak itu. gitu. Aku Unpad. Tiap naik Dikun anak SMA Aku lagi. UGM. UGM. Kayak ngapain? Dulu tuh waktu aku SMA karena aku pengen banget UI ngeliat daun UI aja, wah daun UI gitu. Iya Karena sih. mereka sudah daun UI itu apa? Itu kayak wah. Oh, ada daunnya jatuh di UI. Iya. Karena everything di UI ada UI-nya di belakangnya, ngerti gak sih? Ada kuningnya. Iya. Stasiun UI. Iya sih itu oke. Keluar kayak- stasiun aja diliatin. Sumpah Kak, jadi menurut aku tuh sebenarnya udah open house aja bisa tahu kayak kita jalan-jalan, kayak games atau kayak bawa tema teras tapi versi open house itu bagus juga sih. Iya bener banget. Karena Vigo mirip-mirip Pesaka. Yang Oh ada iya, kayak Mirip tau? ada fijurannya gitu gitu. Bawa tuh figure kita SOS SOS go. Sosial Go. Yang tuh si Alma Queenie anjir. Adrian apa Mereka yang mimpin nih kan. bisa Tahu tuh kita Adrian. lala turlap juga bisa. Sumpah iya Kak, kayak kita kasih tahu kayak nanti di sosial kita bakal ada turlap nih, kayak dia ajak ke Ya Sumpah. kan ada turlap kan. Itu sosial UGM kayak gitu Kak. itu nggak bermodal banyak. Itu kita kayak datang ke panti atau kayak apa. terus 50.000 satu orang juga mau. Ih, 50 untung banget. Dan kayak ini juga menurut aku kalau proker SMA kalau misalnya nggak mau berpatok sama open house bisa kita yang turlap ke SMA ataupun Iya, itu Kak, kita jadi ngajarin gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ini kayak proker dari sekolah aku. Sponsor. Jadi waktu di sekolah aku itu mereka ngambil anak-anak yang lulus PTN itu mereka ke SMP-nya terus ngajarin materi tertentu gitu. Dan ini menurut aku kayak ini kontaknya gampang apalagi kalau misalnya ada alumni-nya gitu. Jadi kayak nggak makan modal banyak dan kayak banyak idenya juga gampang gitu. Sumpah bagus. Iya bisa jual merch. Iya jual merch ya Kak, lah. ayolah. Sumpah merch Dunia sosial finance ini. aku bergetar ini. Aku di SMA jadi finance dulu Sama soalnya. stiker UI itu mereka beli Sumpah. pasti lah taruh di belakang laptop. Dengan desain yang Sumpah ya unik Kak, pasti aku beli sekarang langsung. tuh jual stiker di UI Store. Di UI Store kan 25, aku jual 35 itu laku. Yang penting gambar UI Makassar. Kak, everything about UI kayaknya di SMA itu bakal Laku keras. Iya. Karena iya aku waktu aku di Vigo itu aku yang merchandise kan Kak. Mereka ini cepet banget abisnya. Karena mereka lihat ada UI ada visip. Iya. Jujur visip itu. Kayak aku mau bahas soal ini. Jadi kayak sebenarnya kalau aku sendiri agak kontra sama open house. Karena maksudnya bukan kayak oke nggak apa-apa ada Vigo ada. Terus kayak tapi aku tuh nggak suka dengan konsep kita ngejual harapan. Oh, Ngerti Iya, nggak? juga, Kayak nggak ngerti ada juga, ngerti juga. ngerti kan? Kalau misalkan jadi kayak sebenarnya kayak kita mikirnya tuh open house tuh sebagai kayak mata acaranya. Ngerti nggak sih? Jadi kayak tapi anak SMA misalkan kita bikin lomba kayak pekan komunikasi tau nggak sih? Kan ada kayak lomba kecil-kecilan ada lomba gitu. Jadi kayak anak SMA bayar bukan cuma buat keliling-keliling UI, Ngerti, ngerti ngerti. kan? Ngerti, Kayak soalnya ngerti. gue gak terlalu suka dengan konsep itu. I'm Sky. Tapi mereka dapat penghargaan dari situ. Iya. Dan kalau bisa penghargaan yang kayak aku bilang tadi Kak, masukin ke ini, aduh apa namanya? Ke Buat- dinas Kementerian Pendidikan itu. Karena itu benar-benar ngaruh banget buat SNMP Iya, nanti itu Kak. jujur Apa namanya? kayak ini Jujur. aku tuh sempat ikut lomba poster di FIB kan sejarah di prodi sejarah itu dia kayak gitu jadi kayak dia buka lomba-lomba gitu ada KTI kalau ngasih KTI poster itu bayar itu lumayan tau Kak untung di kita untung di dia Karena dapat lomba. jadi Tapi dia, sertifnya emang yang udah tersertifikasi atau sertif dia biasa? sertif terverifikasi juga Kak dia udah se FIB gitu dan makanya kalau misalnya menang itu dia SNBP bisa terima gitu Nah, itu Memang harusnya seperti itu. iya Verifikasi. karena aku tuh pasti rame banget. Nah, Iya lagi. tapi kalau misalnya aku setahu aku ya Kak itu mungkin di FIB aku di FISIP gak tahu itu cara buat sertifikat karena teman aku kan cutting itu akan teman aku cutting dia yang punya dia jadi PO nya itu pas Cakrawala nah aku nanya tuh cara bikin sertifikat gitu gimana nah tadi kayak minta pengajuan ke kemahasiswaan FIB gitu dan itu kayak cepet gitu kalau di FIB coba deh Kak di FISIP deh Sumpah, karena berarti nggak sesuai itu ya. Prodi sih harusnya. iya ke Mas Sakti aja Kak kemarin itu kan aku sempat Iya, kendala soal ada berapa server Bagi visip loh. yang apa namanya yang sebenarnya dia secara resmi secara lembaganya cukup besar Tapi ternyata nggak resmi sertifikasi. nggak ke kementerian karena kan SNBP kan udah ke kementerian gitu loh udah Iya. ke Kementerian pendidikan kan nah kalau bisa pasti 2 kali lagi karena mungkin ada anak daerah mungkin yang ikut lomba itu secara online atau apa
ingin masuk UI tapi karena nggak ini ke kementerian jadi kayak aduh pokoknya benar-benar susah dia kalau bisa udah double aja biar kayak oke, ini udah di kementerian nih, mungkin orang-orang udah kayak ngejar banget lombanya, rame juga mungkin yang masuk UI bisa jadi lombanya akan makin besar jadi mungkin Jujur ya. jadi lomba tahunan. Terusan. Tapi kalau misalkan dengan lomba yang lebih kecil misalkan yang nggak sertif, yang nggak seserius KTI dan sertif kementerian kayak gitu misalkan, jadi kayak lombanya kayak komunikasi sih, soalnya mereka lombanya kayak biasanya lomba video iklan kayak gitu kan. Oke. Misalkan menurut kalian itu menarik nggak buat anak SMA sebenarnya? Itu sebenarnya menarik sih Kak, tapi aku yang udah pernah SMA ya, yang kita semua udah juga sih. Iya dia angkatan 80. 80. Gue kalau lewat SMA gue Kayak apa ya, aku tuh di SMA tuh kayak kalau lomba-lomba KTI emang sebenarnya mager. Iya kurang. Mager. Aku tuh lebih suka kalau misalnya dari kita ya rata-rata ya anak-anak tuh kayak bikin video pendek, Karena kalau reels KTI itu TikTok. capek ya? Iya, reels TikTok itu malah rame. Dan itu banyak, dan aku tuh sempat di SMA tuh kayak ikut reels TikTok gitu, itu bayar 100.000 satu kelompok aja tuh banyak banget yang daftar. Jadi kayak lumayan gitu, apalagi terus kalau misal soal sertif ya Kak, rata-rata tuh anak SMA dulu tuh aku mikirnya kalau udah dari UI, UGM, Iya. itu Jujur kayak ya. Nggak terlalu nge-cross check iya, mereka tuh nggak pikir cross check dulu, kayak gitu. Padahal sebenarnya harus di cross check juga sih. jadi kan maksudnya sama aja kita menjual harapan gitu ya. Iya Tapi sih. kayak aku nggak tahu buat kayak sistematis. Tapi masih bisa ditaruh di LinkedIn, sorry motong. Iya. Masih bisa ditaruh porto sebenarnya daripada yang kayak harapan cuman keliling-keliling. Iya. Iya sih, benar-benar. Tapi kayak menurut aku nggak tahu ya kalau soal yang kementerian itu gimana. Tapi kayak soal pakai sertif itu ngaruh banget Kak, karena kayak ini terbukti. Soalnya SMA aku pernah kayak gitu. Dan sebenarnya kayak SMA aku pernah ngadain proker, OSIS aku ngadain proker buat kayak olimpiade di satu kabupaten Bogor ininya. Nah di situ tuh pada bosen karena sekolah aku tuh sekolah nugu Kak, jadi maksudnya kayak nggak tahu sekolah nugu gitu, jadi kayak sekolahnya orang-orang bagus, anjir. makasih loh, tapi kayak Udah pernah ke sono tapi kayak soalnya. apa orang-orang tuh nggak tahu karena kan kalau di Bogor tuh ada namanya gede kayak Regina Pacis, Penabur gitu. Nah kalau sekolah aku swasta, Wah, itu juga Percaya enggak. sekolah aku swasta tapi kayak nggak ada yang kenal gitu kan, makanya orang-orang nggak tertarik. Padahal kayak waktu awal aja tuh kita sampai ke sekolah-sekolah buat nawarin surat undangan buat anak-anak SMP biar pada ikut, biar pada mau daftar sekolah kita gitu. Nah tapi dengan karena kita ada sertifikat itu tuh mereka benar-benar tertarik gitu, karena nggak tahu gimana ya, aku menurut mereka tuh gimana, tapi kayak sertifikat itu ngaruh banget. Dan saat itu tuh jadi proker sukses karena mereka tertarik sama sertifikat itu, banyak yang daftar. Itu sertifikat kamu bikin So yang import. didaftarin itu? Iya didaftarin. Ke kementerian ya. Aku nggak tahu ke kementerian, nggak ke kementerian, cuma ke kayak iya ke dinas. Dinas Soalnya juga beda. bisa tuh. Tapi itu bisa nggak sih Cak, kalau ke dinas dong? Dinas bisa Kak. Bisa. Nggak Waktu harus itu aku ke kementerian dinas, kok sebenarnya. Yang buat SNBP tuh. Tapi pasti cuma dinas daerah Depok doang. Iya, tapi Iya. kayak itu ngaruh. Tapi itu ngaruh loh, Depok sedepok kan. Oke, Terus itu berarti tuh lo kayak itu proker udah berjalan berapa tahun Iya, terus tapi kayak baru ininya- inovasinya. iya. Terus aku mau nanya juga Kak, ada kepikiran nggak untuk bikin program tapi bukan bener-bener lomba kayak gitu, tapi online biar nggak cuma anak-anak Iya. Jabodetabek. Sebenarnya Kak. iya, emang pengen bikin online. Se-Indonesia itu lebih worth it tau. Sebenarnya emang pengen. Karena di SMA Aduh. sendiri Nasional. Aku tuh Yang kalau ada daerah bahas itu duit tuh bener-bener- nggak bisa. bener-bener nyari banget. Curang. Tinggi tuh kalau bahas duit curang. Bener-bener nyari lomba di gimana sih bla bla bla. Tapi lomba di UI emang nggak biasanya buat Kayak di anak kantong. Jabodetabek doang atau apa gitu. Terus sekarang banyak anak daerah Apa Coba ya? beli Jay. Gue tuh suka mungkin banget akan kalau lebih besar bahas sih secara biaya duit. segala macam, tapi I love itu duit. baik. Kalau duit dikit sih biaya. Kalau online, online. Dan uangnya Iya. bisa lebih banyak ya. Nggak beli konsumsi lah, nggak minjem ruangan lah. Iya sih. Kak, aku tuh emang kayak gini dari SMA, makanya aku selalu jadi bendahara. Aku tuh suka jadi sponsor bendahara, keuangan aku demen banget. Udah masuk bendahara. Hah? Ntar diskre HMS ya. Aku aja nggak tahu opreknya, padahal aku pengen lo jadi diskrituan, sosontage. Lumayan. Ntar ya HMS. Setelah kemarin. Iya, mikrenya aku suka jualan tau, fun fact. Ya kan selalu ada aja gitu. DIY. Gue suka DIY lagi. Ini sepatu aku bikin sendiri. Jadi udah sangat lagi. Kalian udah ini ya? Harus cabut. Enggak sih, bebas. Parah itu orang parah. Ya udahlah, baru Ya sekali udahlah. sebulan ini.
Dia ya sebulan. Minimal 3, maksimal 3, minimal 3. Sumpah aku kaget banget dah setiap kali Shashi mengepakkan rambut itu. Aku kira Tahu ya di kata kuda itu kan kali ya. Apa tuh yang UKM UI naik kuda? Padel ini itu loh yang besok yang obar-obar UI yang kuda. sama Sherina. Guys, Iya, ini kalau- terakhir banget, tapi ini pertanyaannya juga kayak yang inovasi dan kayak pendapat kalian ya. Jadi tadi itu ini sebenarnya berkaitan sama SCD. Kan kalau SCD tadi Vini ngejelasin bahwa kayak Panasonic tuh nggak tahu kan sosiologi itu apa. Karena kayak ini tuh kalau dari insight kita dari angkatan atas juga tuh emang selalu kayak gitu. Yang mana perusahaan tuh kayak nggak ngerti skill setnya sosiologi itu apa, dan kayak tadi kan kamu nyebutin di Panasonic tuh belajar market research dan lain-lain gitu kan, yang mana sebenarnya itu sosiologi banget. Iya kan Kak. Ya, Itu ya. manajemen malah maksudnya. Nah, menurut kalian kalau soal kayak gitu tuh kayak gimana? Pendapat kalian harus kayak ada nggak kebayang kalian gitu tuh? Kalau bayangan aku ya Kak, ini aku balik lagi sih, aku lihat kacamatanya dari sosiologi UGM. Dia itu mainnya itu kayak ke diplomat negara gitu loh Kak. Oke. Karena kan kita kan sosiologi ya, which is kita masih FISIP lah, intinya di dunia politiknya juga. Yang aku tahu, aku kan sempat cerita juga kalau di sini tuh kayak ada namanya SCD, visit company gitu-gitu. Terus kata dia, lu company kemana? Ke Panasonic lah. Aku ke Panasonic. Dia kayak gitu juga kan sempet kayak, soalnya mereka tuh bayangan kalau di mereka itu biasanya kayak ke BNN. Terus kayak badan pusat statistik yang istilahnya kita main data-data kuantitatif kan di statistik. Terus habis itu kayak ke perusahaan-perusahaan yang emang dia tuh ranahnya ke HAM, hak asasi manusia dan asuransi gitu. Kenapa asuransi itu match sama sosiologi? Katanya karena sosiologi itu dibutuhin banget di dunia asuransi. Karena kayak kita kan hubungannya manusia juga kan. Terus yang kedua sebenarnya nggak ada salahnya ke Panasonic di dunia HR-nya. Tapi mungkin kedua HR-nya Kak. Cuman kakak datang kan ya kayak? Kakak nggak datang ya. Kemarin tuh di HR Kak, itu bener-bener bahasa tuh is like manajemen ekonomi banget. Kita tuh kayak nggak dikasih tahu. Bahkan dia selalu nanya kita sosiologi itu belajar apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Bisa jawab nggak? Jadi kita kayak dia nggak tahu sosiologi apa, kitanya juga belum tahu nih dunia HR-nya tuh gimana dan dia bingung Kak menggabungkan sosiologi dengan HR-nya di dunia Panasonic, karena kan budaya Panasonic emang mungkin beda ya dengan HR yang kita bayangkan. Nah terus akhirnya aku tuh kayak punya pandangan kenapa nggak mainnya sebenarnya tuh kita lebih ke dunia pemerintahan. Dan menurut aku juga jangan takut buat ambil ke dunia akademisi juga Kak. Karena sosiologi kan sebenarnya banyak juga yang ke akademisi. Kayak itu sebenarnya bisa banget tuh. Iya, kayak gitu-gitu Kak. Atau kayak ke pendidikan, mungkin bisa juga ke pemerintahan di dunia Kemendikbud. Itu kan kita main juga tuh di situ. Jadi kayak menurut aku tuh bisa tuh Kak, kayak di match in, kayak gak terlalu sebenarnya tuh menurut aku emang Panasonic kan emang bagus ya PT-nya, mungkin kayak Panasonic, BUMN itu bagus lah buat ke company visit, apalagi kalau misalnya taruh di CV. Kayak udah pernah company visit ke PT ini. Tapi menurut aku balik lagi Kak, kadang kalau misalnya kita juga bagus perusahaannya tapi kita nggak ngerti, dia nggak ngerti, bukan ranahnya kita jadi kayak bingung gitu. Itu situasi kocak sih kayak. Iya. Belajar apa? Sumpah Kak, itu kemarin narasumbernya tuh kayak nanya 3 kali 4 kalian gitu, minta kita jelasin sosiologi itu ngapain, kerjanya apa, ada yang tahu nggak. Bahkan dia sampai kayak Masa yang datang juga maba, terus kayak maba juga bingung ya. Iya. Bukan angkatan kedua ya. Saya sudah kejebak di sini. aku tuh kemarin tuh berdua sama Kais kan Kak. Itu kita yang kayak gimana ya, kita ngapain ya, kita yang kayak terus kita kayak coba angkatan 25-nya ada nggak? 25 angkatan semua. Coba jelasin sosiologi. Kita kayak Waduh. aduh kita di FISIP aja belajar masih gabungan, pengantar semua. Jadi kayak kita nggak tahu nih. Jadi kita yang kayak bingung. Bahkan dia ngejelasin, nah ini nih beberapa kayaknya menurut saya kalian nanti kerjanya jadi apa kayak gitu. Gitu sih Kak. Ini berhubungan banget sih karena tujuan Mari tahun ini tuh kita USP kita, unit selling point kita itu kita tuh care about your future career gitu loh. Kita tuh pengen kayak career oriented. Jadi makanya kita namanya bridge. Jadi kayak kita tuh HMS terus kita tuh ngarahin lu ke Kita tuh tujuan lu. ngejembatanin lu ke Ngejembatanin. tujuan-tujuan. Iya. Kita Tapi setelah kuliah. sumpah ya Kak, aku tuh dari awal aku masuk sosio sebenarnya pas dilihat kan sempet teras pertama aku tuh mention kayak ada beberapa proker gitu kan di AMS yang dijelasin tuh divisi ini apa itu aku suka banget pas ada sosio career days. Tapi pas aku ikut aku yang kayak
Mungkin salah pilih perusahaan sih, mungkin aku mikir kayak gitu. Jadi sebenarnya ya Kak, aku tuh kayak ngerasa kan sosio mungkin, maaf banget kalau ada yang cita-cita sosio banget ya, tapi sosio tuh aku ngerasa kayak ya orang tuh masih belum banyak yang tahu lah. Istilahnya kayak orang mikir oh mau jadi guru, pasti mikirnya kayak gitu kan. Padahal tuh sebenarnya kita bisa ya kayak Kagio tuh jadi CSR kan ya Kak. Ya kayak gitu, itu benar-benar sebenarnya itu kayak mungkin buat suatu proker atau sebenarnya tuh karir des tuh bisa banget dikembangin lagi Kak, dimana kayak lebih ke ranahnya kita gitu loh, sesosio kayak gitu Kak, kayak berani aja. Mungkin kalau mau akademisi juga berani juga bisa loh Kak, kayak Kemendikbud itu kan di akademisi banget, itu bisa banget dipakai, dan nama Kemendikbud kan juga bagus lah istilahnya buat di CV, company visit ke sana itu udah oke banget loh. Iya benar banget, nama-nama besar sih. Bisa sih kita bikin pre-event misalnya kayak ada ini dulu Kak, kayak mereka bikin talk show atau kayak apa yang kayak kenalin dulu ada apa namanya prospek apa aja, misalnya kayak maksudnya nggak harus carry day one jeder 1 hari aja, Nggak harus cuma visit aja gitu. Betul Kak, atau kayak sebenarnya kayak SMA mungkin ada nggak sih SMA yang kayak ke DPR gitu? Iya. Ada lembaga sendirinya nggak sih? Iya, itu sebenarnya juga. Apa siswa ya kan? Iya itu siswa, tapi sebenarnya kampus juga bisa kan? Kampus juga bisa tahu. Oh iya. Iya itu kampus juga bisa. Jadi kayak kita tuh. Kayak Ilpol kan? Iya kayak Iya, Pol. Iya jujur ya Kak, aku tuh suka ngeliatin kayak Pol gitu kan. Itu kan Pol juga ada kayak career days gitu kan istilahnya. Itu bagus banget, mereka tuh kayak ke komoditasnya emang yang ranahnya ke Pol. Iya kayak ke DPR, dunia politik banget gitu loh Kak. Nah aku tuh kayak mikir, bayangan aku tuh kayak gitu. Tapi pas kemarin ke Parasonic itu yang kayak, ini kayak salah milih deh menurut aku. Padahal sebenarnya strukturnya udah bagus banget, acaranya aku suka. Kayak gitu sih Kak. Berarti sorry aku mau merangkum aja. Jadi tadi kayak karir yang kita bawa di sini tuh pertama dari pengkarnya, berarti lebih dijelasin lagi prospeknya kemana-kemananya. Terus kayak apa namanya? Apalagi? Karir di sini. Jujur lupa juga lagi. Kayak main ke ranahnya sosial gitu loh Kak. Iya, soalnya kemarin kan kita ambilnya pabrik ya. Iya Kak, itu ambilnya ke pabrik kan Kak. Itu kita malah jalan-jalan kasih taunya cara buat radio, cara buat kulkas. Slime. Cara buat slime. Sumpah. Iya, harusnya kayak ke CSR Panasonic. Iya Kak, kayak kenapa kalau kita nggak ke market research kasih tahu aja sistem kerjain di HR-nya tuh gimana, kayak gini-gini. Tapi tuh kemarin bener kita dikasih taunya apa? Cara bikin radio tuh kayak gini, pakainya tuh ini ada tiang kayak gini-gini. Aku tuh sama temen aku tuh jadi kayak, ini kita teknik ya kayaknya. Teknik kita gitu. Nah, kita kayak gitu. Sumpah Kak, kita malah dijelasin kayak komputer itu komponennya ini. Beneran? Sumpah, tanya deh teman Kakak yang ikut. Kayak kita dikasih ini namanya CPU, aku inget banget tuh yang hijau-hijau itu. Iya. Aku gini Fasilkom ini, aku gitu ya Fasilkom. Kalau misalnya kayak hal lain selain SCD, misalnya kayak LinkedIn atau CV, kayak aku sebenarnya agak mikir juga kayak HMS ada asistensi pembuatan LinkedIn dan CV. Maksudnya kayak career di sini tuh apa aja sih yang kalian bisa definisikan selain tadi pengkarnya big push, misalnya kayak tadi asistensi LinkedIn, apa gitu kayak upgrading. Oh, kayak aku kebutuhan tuh- kalian buat karir tuh apa? Aku tuh sempat ada masukan Kak. Sebenarnya ada nggak sih Kak kayak aku nggak tahu aku yang on atau gimana, atau nggak tahu apa. Tapi aku tuh pengen tuh kayak gini loh Kak. Ada suatu kayak kita kan pasti punya alumni pasti ada yang oke juga kan, ada dunia kerja gitu. Kayak kita tuh punya satu web atau apa gitu Kak. Itu isinya tuh kayak link kita ke beberapa perusahaan gitu. Ngerti gak sih Kak? Jadi kayak Penyaringan alumni. iya, Kita tuh ada sumpah. kemana aja. Iya itu aku belajar dari dari FK sih sebenarnya. Itu kayak bener-bener kayak mereka tuh ngaruh banget. Jadi dia tuh sampai bisa kerja sebelum lulus. Gitu loh Kak. Dan itu anak arkeologi juga, temen aku KKSK, itu dia kayak bilang itu bagus banget kalau ada kayak gitu, karena di arkeologi juga mau dibikin kayak gitu Kak. Menarik. Dan jadi tuh kayak menurut aku itu bisa banget kayak info part time atau apa tuh bisa dimasukin di situ. Jadi kayak itu bener-bener membantu kita banget di dunia sosio. Mungkin untuk beberapa anak yang sosio pilihannya keempat kelima sangat amat membantu. Betul iya Kak, jujur. Terus habis itu ini kayak terlalu gede sih, tapi bayangan aku kayak karir expo gitu. Itu juga lucu sih. Karir banget sih. Wah. Kita abis ini kerja. Cari duit sampai mati. Enggak sih, so far sama-sama aja. Apa yang Sama, dibilang Viji aku bener-bener sama. Iya. Karena Viji kemarin ngeliat dari berbagai hal kan, dan pengalaman dari sana kan, jadi bener-bener setuju. Belang. Bajunya belang-belang. Tuh emang dia tuh ada sedikit gimana gitu. Lip balmnya masih nyala.
Jujur nih masukannya banyak banget dan kayak wow, ini sih sebenarnya mungkin salah satu bentuk kita bottom top juga ya. Jadi kita nggak benar-benar perspektif dari anak Tapi bener baru pertama kali dilakuin atau sebelum-sebelumnya emang udah selalu begitu apa atau selalu kayak gitu? Jadi kondisinya adalah tahun ini kita kayak nyalonin lebih cepet sih, jadi kayak lebih ada waktu aja untuk melakukan ini. Semangat, bisa. Baru kakak. Baru kakak yang jadi cakal Nyalon. Ada dua. siapa kak? Pasangan salah satu lagi Putri Desmenti dengan Aska. Nggak kenal kakak aja. Sumpah, iya kakak yang paling terkenal. Iya. Saya udah Apa? ya PDD kelas. Aska iya. Aska. Yang mana? Diver olahraga. Oh, udah kakak ini aja. oh iya. Tim Kalau jadi ses. kita udah jadi Ikan kita udah jadi share ke tim kalian ya. Oke, dah. Dibaca dan dikritisi ya. Oke. Iya. Dan semoga bisa kayak merangkum semua aspirasi-aspirasi. Amin. Semangat kak. Nanti aku sholat tahajud. Aku doain. Aku lapar banget loh. Oh, Cece. Kakak, thank you ya kakak. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Dokum. Oh, dokum. Iya. Yuk. Lupa.